Novel ini benar-benar membuatku kesal. Kediaman Marquis Nona Muda Kinwanrong awalnya adalah putri kandung dari kediaman Perdana Menteri, tapi dipaksa oleh wanita simpanan dan putri palsu hingga ia mengakhiri hidupnya. Putri sulungnya menjadi gila, putri bungsunya disiksa dengan kejam oleh putri palsu itu, dan putranya gugur di medan perang. Ini benar-benar membuatku sangat marah. Ya ampun, aku terlalu asyik membaca novel, sampai lupa kalau hari ini adalah hari ujian kesengsaraan petirku. Qinglan, kamu sudah sadar. Ini kediaman Markis Yongyi. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Baguslah kamu sudah kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Kediaman Marquis Yongyi? Apa mungkin aku bertransmigrasi ke dalam buku menjadi putri kandung yang identitasnya ditukar? Si Shen Qinglan itu? Tidak boleh, jangan sampai mereka tahu kalau aku masuk ke dalam buku ini. Apa Qinglan sedang bicara? Dia jelas-jelas tidak membuka mulut. Kenapa aku bisa mendengar suaranya? Mungkin saja, itu karena ikatan batin antara ibu dan anak. Ibu, kakak akhirnya sudah kembali. Anda sekarang bisa merasa tenang. Qinglan, kamu tidak tumbuh besar di sisi ibu sejak kecil? Ibu selalu merasa bersalah padamu? Ibu pasti akan menebus semuanya padamu? Sebentar lagi Shen Lianyi akan pura-pura sakit untuk menjauhkan ibu dariku, dan aku akan dipersulit oleh para pelayan. Mereka bilang aku ini anak liar yang tidak dididik oleh ibu. Ibu, oh ibu, di bibir saja, kamu bilang ingin menebus kesalahan, tapi saat putri angkatmu bermasalah, kamu tetap memilih untuk meninggalkan putri kandungmu. Apa maksud perkataan Qinglan ini? Ibu, aku merasa kurang sehat. Lianyi benar-benar pura-pura sakit. Apa yang dikatakan Qinglan ternyata benar. Aku sudah terpisah dengan Lan Er selama 20 tahun lebih. Setelah susah payah menemukannya, bagaimana mungkin aku membiarkannya merasa kecewa? Lianyi, kalau merasa tidak enak badan, kembalilah ke kamarmu. Nanti aku akan panggilkan tabib untukmu. Kakak baru saja kembali, ada banyak hal yang harus ibu selesaikan. Ibu biasanya paling menyayangiku. Meskipun aku hanya sakit sedikit saja, dia pasti akan merasa sangat khawatir. Tapi kenapa hari ini malah begini? Pelayan, bawa kemari hadiah penyambutan yang sudah kusiapkan untuk Qinglan. Lan Er, ibu tidak tahu apa yang kamu sukai, jadi aku menyiapkan beberapa barang yang biasanya disukai gadis seusiamu. Terima kasih, ibu. Sudah bertahun-tahun, aku berada di sisi wanita tua itu, tapi dia tidak pernah memberiku barang bagus sebanyak ini. Atas dasar apa Shen Qinglan mendapatkannya? Apa Lan Er menyukainya? Apapun pemberian ibu, Lan Er pasti menyukainya. Ibu ini ternyata cukup baik pada putri kandung yang baru saja kembali ini. Sayang sekali, dia merupakan putri kandung kediaman Perdana Menteri. Setelah melahirkanku, anaknya malah ditukar oleh ayah dan wanita simpanannya. Ibuku sayang, permata hati yang selama ini kamu manjakan sebenarnya adalah putri dari wanita simpanan itu. Ternyata Hou Ye yang menukar Lan Er. Rupanya, Lianyi yang kusayangi selama bertahun-tahun ini, ternyata adalah anak Markis dengan wanita lain. Ibu, Bukankah sudah kubilang? Kalau tidak enak badan, kembalilah ke kamar. Aku ini bukan tabib, tidak bisa mengobati penyakit. Ibu, aku bisa mengobati penyakit. Saat aku di desa dulu, aku pernah belajar medis dari tabib. Untuk menangani masalah kesehatan ringan seperti ini, aku sangat ahli. kakak kamu jangan mendekat. Ibu, lepaskan aku. Adik, tahanlah sebentar. Ini akan segera selesai. Beraninya kamu pura-pura sakit untuk membohongi ibuku? Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Shen Qinglan kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Adik, aku baru saja memberimu tusuk jarum. Coba lihat, apakah dadamu sudah tidak sakit lagi? Cugukan ini hanyalah efek sampingnya saja. Besok juga akan sembuh. Kamu. Qinglan, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun? Ibu, aku sama sekali tidak merasa menderita, tapan di mendaka.
Yang benar-benar menderita itu justru ibu. Dulu, demi menikahi ibu, putri sulung kediaman Perdana Menteri ini, ayah brengsek itu merencanakan sebuah rencana jahat. Lalu berpura-pura menyelamatkanmu, dan menghabiskan satu malam berdua saja dengan ibu, hingga reputasi ibu hancur, kakek pun terpaksa menikahkan ibu dengan pria brengsek itu. Shen Tiancheng, ternyata pertemuan kita dulu hanyalah siasat yang kamu rencanakan? Kenapa kalian mengganggu Lianyi? Dia sampai berlari keluar sambil menangis. Putri Anda memberi salam kepada ayah. Aku sedang bicara padamu, apa-apaan sih kamu itu? Ibuku sekarang sudah mulai sadar. Shen Tiancheng, bagaimana bisa kamu membohongiku? Dasar wanita gila, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah membohongimu? Dulu, bagaimana sebenarnya cara kamu bisa menikahiku? Apa kamu tidak tahu malu? Mungkinkah Qin Wanrong sudah tahu kejadian tahun itu? Istriku, lihatlah caramu bicara ini. Apa kamu lupa? Dulu kita dinikahkan atas titah Baginda Kaisar. Itu adalah kisah yang indah di ibu kota. Kamu? Ibu? Ternyata ibu dan ayah dinikahkan atas titah Baginda Kaisar? Karena itu adalah titah Baginda Kaisar. Pastinya ayah sangat setia kepadamu. Untunglah Lan Er menghalangi tepat waktu. Aku dan Markis dinikahkan atas titah Baginda Kaisar. Jika aku bersikeras untuk bercerai, aku khawatir akan menyinggung kehormatan Baginda Kaisar, dan juga akan menyeret kediaman Perdana Menteri ke dalam masalah. Saat ini, aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, sampai aku menemukan simpanannya, dan mengumpulkan cukup bukti, lalu aku akan memohon pada Baginda Kaisar untuk menurunkan titah perceraian. Markis, tadi Lianyi pura-pura sakit, dia terus merengek demi mencari perhatian dari Lan Er. Jadi aku bicara agak kasar sedikit. Markis tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Bagaimana mungkin Lianyi pura-pura sakit? Anak itu memang selalu lemah fisiknya. Cepat ikut aku menjenguknya, ayo. Wanrong, aku sedang bicara denganmu. Ayah. Putri kita baru saja kembali, dia benar-benar tidak bisa jauh dari ibu. Kalau kalian tidak mau pergi, aku pergi sendiri. Ayah. Sebaiknya ayah berhati-hati, jangan sampai pergelangan kaki ayah terkilir. Berani sekali menindas ibuku, lihat saja, aku akan membuatmu jatuh tersungkur. Ayah tidak apa-apa? Ataukah perlu Lan Er bantu memapah ayah ke sana? Tidak usah, tidak usah. Meskipun ibu sudah sadar saat ini, belum tentu dia tidak akan dijebak lagi oleh wanita simpanan yang licik itu. Aku harus segera membuat rencana. Aku dan Markis sudah menikah selama 20 tahun. Jika dia memelihara simpanan di luar, tidak mungkin tidak ada petunjuk sama sekali. Jika orang itu disembunyikan oleh Markis di kediaman Markis, dan dia adalah orang terdekat kita. Kakak, Lan Er sudah kembali. Seharusnya kamu menyuruh seseorang untuk memberitahuku, supaya aku bisa menyiapkan hadiah pertemuan. Inilah ibu kandung Shen Lianyi, wanita simpanan ayahku itu. Pu Caiping pada awalnya adalah seorang pengemis di pinggir jalan. Ibuku berbaik hati menolongnya, dan mengangkatnya sebagai saudara. Selama bertahun-tahun, dia terus dirawat di kediaman ini, tapi dia malah menggoda ayah di tengah malam. Benar-benar tak tahu malu. Inikah keponakan kandungku, yang baru saja ditemukan kembali? Lihatlah, betapa cantiknya dia. Benar-benar mirip dengan ibunya, persis seperti cetakannya. Gara-gara gadis sialan ini, membuat Lianyi milikku cegukan tanpa henti. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Anda siapa? Ini adalah bibi Fu milikmu? Adik angkatku? Ternyata dia adalah Bibi Fu. Lan Er sudah mendengar sebelum masuk kediaman ini, bahwa ibu punya seorang adik angkat, yang usianya sudah lewat 30 tahun, punya anak tanpa menikah, dan terus menumpang di kediaman Markis. Akhirnya sekarang bisa melihatnya. Bibi Fu, Anda benar-benar teladan bagi kami semua. Gadis sialan ini, beraninya dia berkata begitu padaku. Karena kamu menindas Lianyi milikku, akan kuberi kamu pelajaran yang setimpal. Bibi datang terburu-buru, jadi tidak menyiapkan hadiah pertemuan apapun. Tadi, aku melewati aula Bayu, dan melihat bedak pemerah ini, sangat cocok untuk Lan Er kita. Ayo, cobalah. Bedak apa ini? Ini jelas ramuan berbahaya yang sudah dicampur bahan lain. Jika wajahku diolesi bedak ini, bukankah akan timbul borok di kulitku? Mari. Kakak, kenapa kakak meniup bedaknya ke wajahku? Bedakmu ini baunya terlalu harum. Aku tidak bisa menahannya. Dan akhirnya bersin. Bibi Fu, di wajahmu muncul banyak sekali bintik merah. Kalian,
Tunggu saja pembalasanku. Liani, kamu pelan-pelan sedikit. Wajahku sakit sekali. Ini semua salah Qin Wanrong dan Shen Qinglan, wanita hina itu. Pelankan suaramu. Kalau mereka berdua datang ke sini, kita akan tamat. Bukankah ini semua karena Anda, Markis? Kalau tidak, mana mungkin kami berdua ditindas sampai sejauh ini? Awalnya kita sudah sepakat untuk membiarkan Liani seperti putri sulung Anda itu menikah dengan seorang pangeran. Tapi sekarang Shen Qinglan sudah datang. Apakah Liani harus merelakan posisi putri sah untuknya? Ayah, putri Anda tidak terima. Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Setiap tanggal 15 adalah saat putri sulungmu, putri mahkota, datang berkunjung ke rumah. Nanti putra mahkota juga akan ikut dengannya. Jika Liani bisa mendekati putra mahkota dan menjadi selir putra mahkota, bukankah Shen Qinglan tetap akan diinjak-injak oleh Liani? Tidak bisa. Di kediaman Markis Yongyi kami, sudah menikahkan King Yun ke Istana Timur menjadi selir agung. Mana boleh menikahkan satu putri lagi ke sana? Aduh, Markis, Anda ini bodoh sekali. Semakin banyak koneksi kekuatan, maka semakin banyak perlindungan. Jika Liani juga menikah ke Istana Timur, saat kelak putra mahkota naik tahta, kediaman Markis Yongyi akan memiliki 2 selir agung. Anda akan menjadi ayah mertua kaisar yang sesungguhnya. Markis, pilihlah sendiri. Apakah mau memilih Shen Qinglan yang tidak pernah ada di sisi Anda sejak kecil? Atau memilih Liani yang Anda manjakan sejak kecil? Ayah, Baiklah, baiklah. Ibu, Yun Er, ini adalah kakak tertuamu Shen Qingyun, dan juga merupakan Istana Timur Putri Mahkota. Hormat pada kakak tertua. Jadi ini kakak tertuaku ya, dia sangat lembut dan cantik sekali. kenapa aku mendengar suara adik kecil? Siapa yang sedang bicara? Aduh, kakak tertuaku ini benar-benar malang. Ia begitu tulus membukakan jalan bagi Shen Lianyi dengan mengenalkannya pada para bangsawan muda. Namun ternyata si Shen Lianyi itu, yang ingin dia dapatkan adalah posisi selir putra mahkota. Memang benar suara adik kecil yang sedang bicara? Dia bilang Shen Lianyi ingin menjadi putri mahkota? Ngomong-ngomong, Kak, aku dengar Yang Mulia Putra Mahkota juga datang ke sini. Yang mulia sedang bicara dengan ayah di ruang kerja? Bicara soal urusan itu hanya bohong, niat memberi obatlah yang sebenarnya. Ayah brengsek itu sudah memberitahu Shen Lianyi bahwa Yang Mulia Putra Mahkota akan datang ke ruang kerja. Shen Lianyi menaruh obat di teh yang ada di ruang kerja. Dia sudah meracuninya. Sepertinya sekarang, mereka berdua sedang bermesraan di dalam sana. Ini, ibu. Reaksi Yun Er ini, sepertinya dia juga bisa mendengar suara hati Lan Er. Jangan khawatir, Yun Er. Bagaimanapun dia itu kakak kandungku, aku harus membantunya. Ibu, kemarin aku membuat ayah marah. Aku ingin ke ruang kerja untuk meminta maaf. Ibu tersayang, kakakku sayang, cepatlah setuju, ayo cepat setuju. Kalau tidak, Yang Mulia Putra Mahkota akan celaka. Baiklah, ibu dan kakakmu akan pergi bersamamu. Ayo jalan, cepat. Yang mulia putra mahkota? Lancang. hamba sudah lama mengagumi Anda. Mohon kiranya Yang Mulia memberikan belas kasihan. Yun Er. Shen Lianyi, beraninya kamu. Beraninya kamu menggoda putra mahkota? Kakak tertua, ampuni saya. Shen Lianyi, beraninya kamu meracuni aku? Yang Mulia Putra Mahkota, ampuni saya. Saya tidak bermaksud untuk mencelakai Anda. Mohon Yang Mulia lepaskan Lianyi. Dia hanya sedang hilaf sejenak. Mengingat dia dan Putri Mahkota memiliki ikatan sebagai saudara, mohon lepaskan dia. Aku hanya punya satu adik, yaitu Qinglan. Shen Lianyi hanyalah seorang anak angkat. Dia itu bukan siapa-siapa. Karena dia anak angkat, maka tidak perlu ada belas kasihan. Yun Er, bagaimanapun Shen Lianyi adalah adik tirimu. Menurutmu, bagaimana dia harus dihukum?
Aku pernah membaca di buku, ada hukuman yang disebut Yi Zhang Hong. Aku penasaran seperti apa rupanya. Shen Lianyi hanyalah anak angkat di keluargaku, telah melakukan kejahatan besar, mempermalukan kediaman Markis. Tentu saja tidak bisa dimaafkan. Penjaga, bawa dia keluar. Beri dia hukuman Yi Zhang Hong. Jangan, kakak tertua. Aku salah. Tolong lepaskan aku, kakak tertua. Lepaskan tanganmu. Lianyi, kamu tidak apa-apa? Cepat bangun. Shan Tiancheng, kamu pengecut? Bagaimana bisa kamu membiarkan Lianyi menderita ketidakadilan sebesar ini? Bawa pergi. Tunggu, Apalagi yang ingin Anda sampaikan, Markis? Qinglan baru saja kembali ke rumah. Jika suasananya menjadi terlalu mengerikan, itu tidak akan baik. Anggap saja ini untuk mendoakan kebaikan bagi Qinglan. Anda tidak boleh bertindak terlalu kejam pada Lianyi hingga menghabisinya, bukan? Ayah payah ini mulai menggunakan alasan emosional untuk membebaskan Shen Lianyi. Jika dia dilepaskan begitu saja, bukankah itu akan mencelakai seluruh keluargaku? Ayah, lalu bagaimana rencana Anda untuk menanganinya? Yang mulia putra mahkota saja ada di sini. Saya percaya ayah pasti akan bertindak dengan adil, kan? Aku percaya ayah mertua akan memberiku jawaban yang memuaskan. Gadis ini sangat keras kepala. Sepertinya aku harus memberikan Lianyi hukuman yang berat. Bagaimana kalau 20 pukulan papan? Kalau begitu 40 pukulan papan. 40 pukulan papan? Tubuh Lianyi sangat lemah. Mana mungkin dia bisa menahannya? Jangan, ayah. 50 pukulan papan. Markis sangat bijaksana. Ayah sangat bijaksana. Bawa pergi. Jalan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lianyi, Berhenti memukul. Berhenti memukul. Jangan pukul aku lagi, aku salah. Lianyi, apa kamu merasa sakit? Biarkan ibu memeriksamu. Jangan pedulikan aku lagi. Ayah tidak menyayangiku. Ibu pun tidak berguna. Kakak juga hanyalah seorang anak haram yang memalukan. Apa gunanya aku hidup di dunia ini? Lianyi, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Hati ibu hancur berkeping-keping, Lianyi. Jika bukan karena Qin Wanrong dan ketiga anaknya itu, mana mungkin kita ibu dan anak jatuh ke dalam situasi seperti ini? Qin Wanrong, karena kamu berani menyuruh orang memukul putriku, maka jangan salahkan aku jika aku berbuat sesuatu pada putra tunggalmu. Tunggu sampai anakku mewarisi gelar itu secara wajar. Lihat saja apakah kamu masih bisa tertawa. Ibu. Ibu, anakmu sudah kembali. Anakku sudah kembali dari membasmi bandit, syukurlah nolah dia selamat. Cier, ini adalah adik perempuanmu, Qinglan. Salam, kakak. Jadi kamu adalah adik kandungku yang tertukar itu, Qinglan. Jadi ini, kakak besarku yang gila cinta itu. Suara ini, mungkinkah? Apa maksudnya gila cinta? Adik sedang membicarakanku. Aura naga yang sangat kuat, benar-benar wadah kultivasi yang sempurna. Jika bisa melakukan kultivasi ganda dengannya, untuk mencapai kembali ranah manusia surgawi, sudah di depan mata. Siapakah beliau ini? Saya Gu Jingxi. Salam hormat untuk Nyonya. Dan salam untuk Nona. Ibu, saat aku pergi membasmi bandit kali ini, aku hampir saja kehilangan nyawa. Beruntung ada kakak Jingxi yang turun tangan membantu, sehingga aku bisa kembali dengan selamat. Jika bukan karena Yang Mulia melarangku memberitahu identitasnya, aku pasti akan meminta ibu di kediaman Marquis untuk mengadakan perjamuan besar. Gu Jingxi, sosok yang paling tertutup di istana, yang mulia pangeran ketiga itu, tokoh utama pria yang suram dan gila di buku aslinya, yang suka mencekik leher orang, dia sepertinya tidak terlihat seperti orang seperti itu. Bagaimana adik bisa tahu identitas Yang Mulia? Tapi suram dan gila, itu tipe apa? Dan mencekik leher itu hobi macam apa? Adik, bisakah kamu benar-benar menjelaskan semuanya dengan jelas? Ternyata ini adalah pangeran ketiga. Pasti ada alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Sebaiknya aku tidak membongkarnya. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda Gu. Anda benar-benar adalah penolong besar bagi kediaman Marquis Yongyi kami. Tuan Muda Gu, silakan duduk.
Saudaraku, aku tidak membocorkan identitasmu, tapi sepertinya semua orang sudah tahu. Tangannya sangat indah, sayang sekali, kalau hanya dipakai untuk mencekik orang, seharusnya dipakai untuk hal lain. Misalnya, membelai wajahku. Bahkan saja, karakter yang tampak polos tapi licik seperti itu, terdengar cukup menarik, tapi jika benar-benar diberikan kepadaku, aku pasti tidak mau. CR, kembalinya kamu kali ini, apakah untuk beristirahat di rumah? Begitulah ibu. Namun, Xiaoro mengajakku pergi ke festival lampion besok. Kakakku yang malang ini, benar-benar seorang budak cinta. Pergilah berkencan sesukamu, nanti kamu pasti akan menyesal sendiri. Adik, apa maksudnya ini? Ibu, kedatangan anakmu kali ini sebenarnya ingin membicarakan hal ini kepadamu. Aku berpikir, setelah festival lampion ini berakhir, ingin pergi ke rumah Menteri Xiao untuk melamar. Xiaoro itu wanita bermuka dua yang sangat licik. Dia hanya ingin naik kasta. Alasannya menyatakan perasaan pada kakakku, sebenarnya hanyalah karena menginginkan kekuasaan kediaman Markis. Dia mempermainkan kakakku, sementara di sisi lain, dia bermesraan dengan banyak pria lain. Kenapa mereka melihatku? Kakak, jika kamu ingin melamar, maka lakukan saja. Aku hanya berharap kakak besar bisa tetap selamat sampai waktu melamar itu tiba. Lagi pula pada malam festival lampion, Pu Caiping menyuruh orang untuk menghabisi kakak besar. Dia mematahkan kakinya demi menyelamatkan Xiaoro, tapi Xiaoro malah mencampakkan kakak besar. Setelah itu kakak besar pun menjadi depresi setiap harinya. CR, ibu rasa mengenai masalah pernikahan ini? Sebaiknya dipikirkan baik-baik lagi. Tidak perlu dipertimbangkan lagi ibu. Xiaoro hidup menderita di kediaman Xiao, hanya karena dia lahir dari seorang selir. Karena aku sudah berjanji untuk menikahinya, maka aku harus menepatinya. Tapi, aku mohon ibu restuilah aku. Dalam hidup ini aku tidak akan menikah jika bukan dengan Xiaoro, jika tidak ada Roer. Aku lebih baik tiada saja. Bagaimana bisa ada orang yang bersikeras untuk menjemput celaka? CR, ibu akan mengingat hal ini. Setelah mencari waktu yang tepat, kita akan pergi ke kediaman Menteri Xiao. Terima kasih atas restunya ibu. Bagus sekali. Besok aku harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada Roer. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan Shenchi celaka. Aku harus memikirkan cara untuk melindunginya. Kakak, Qinglan sejak kembali ke sini, belum pernah pergi jalan-jalan ke ibu kota. Bagaimana kalau besok aku ikut pergi bersamamu? Duh, tidak boleh. Aku dan calon kakak iparmu itu sulit sekali mendapatkan kesempatan bertemu kali ini. Kamu anak gadis kecil, jangan ikut campur urusan orang. Sudahlah, pergi sana. Aduh kakak, aku berjanji tidak akan mengganggu waktumu bersama Xiaoro. Aku akan pergi bersamanya saja. Aku? Kakak Jingxi itu sangat sibuk. Mana ada waktu untuk menemanimu jalan-jalan tidak jelas. Lagi pula kamu nona muda ibu. Diam saja di rumah dengan tenang. Jangan pergi kemana-mana, oke? Besok akhirnya bisa bertemu Roer. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik. Benar. Ini membuatku kesal sekali. Benar saja, jika sudah menyangkut urusan Xiaoro, kakak yang budak cinta ini langsung kehilangan akal sehatnya. Aku sebagai leluhur yang sepintar ini, bagaimana mungkin bisa memiliki kakak yang sebodoh itu? Istriku, semua orang kita sudah siap, hanya tinggal menunggu Shenchi masuk ke dalam perangkap. Baguslah, kalau begitu. Ingatlah baik-baik, jangan sampai membiarkan Shenchi itu pergi dengan begitu mudah. Baik. Aduh, Lianyi, kamu ini. Ibu, saat aku pulang dari luar tadi, aku melihat Shen Qinglan ada di belakang berkeliaran dengan mencurigakan. Menurut ibu, apakah dia akan merusak rencana kita? Tenang saja, ibu akan segera menyuruh orang untuk mengawasinya. Cepatlah duduk. Karena tidak membiarkanku ikut keluar, maka aku akan pergi ke sana diam-diam. Pengawal, tangkap pencuri ini sekarang juga. Baik. Benar-benar sulit untuk waspada setiap saat. Memang pencuri dalam rumah adalah yang paling sulit dicegah.
Kemarin Lianyi baru saja bilang kalau ada barang yang hilang di kamarnya. Hari ini kamu keluar dengan mencurigakan lewat pintu belakang. Kamu pasti sudah mencuri barang milik kediaman untuk dijual di luar, kan? Sial, aku terlalu meremehkannya. Aku baru saja berpindah ke dunia ini, fondasi tubuh ini masih belum stabil. Saat mereka menangkapku, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatanku. Lelucon macam apa ini? Ini adalah kediaman Marquis Yongyi, dan aku adalah putri sah kediaman Marquis. Masa aku mencuri di rumahku sendiri? Benar-benar sangat konyol. Itu belum tentu. Siapa tahu kamu datang ke kediaman ini karena merasa tidak puas denganku, makanya kamu punya niat jahat. Kamu bahkan menghasut ibu agar memberimu begitu banyak perhiasan. Tak disangka kamu ternyata orang yang seperti ini. Hari ini aku akan membereskan masalah keluarga demi kakak dan menyingkirkan wanita sampah sepertimu. Pengawal, Siap. segera habisi dia di sini. Baik. Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak di kediaman Marquis Yongyi? Kamu tidak apa-apa. Setelah kembali, aku terus merasa ada yang tidak beres. Untung saja aku datang ke sini. Kalau tidak, nyawa gadis ini tidak akan tertolong. Aku baik-baik saja. Hanya saja, mungkin kakak sedang dalam masalah. Hei, ibuku sedang bertanya padamu. Berisik. Aku punya kuda, biar kuantar kamu ke sana. Cepat lari. Kakak Ci, tolong aku. Kakiku. Atasan sudah berpesan, jangan biarkan pria ini tiada dengan mudah. Roer, jangan takut. Masih memikirkan Roer? Segeralah tiada. Seandainya aku tahu. Seharusnya aku mendengarkan adikku. Berhenti. Beraninya menyentuh kakakku? Apa aku sudah mengizinkannya? Serang mereka. Kakak. 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 Kakak, bagaimana keadaanmu? Apa kakimu masih bisa digerakkan? Jangan pedulikan aku. Lihat Roer dulu. Dia pingsan. Nyawamu sendiri sudah di ujung tanduk. Masih saja mengkhawatirkan Xiaorou? Kak sama sekali tidak apa-apa. Tenaganya bahkan bisa merobohkan 9 ekor sapi, dia hanya pura-pura. Jika kamu tidak menolongnya, aku yang akan menolong. Baiklah, aku akan membantunya, oke? Kamu diam saja di sini. Aku tidak peduli kamu benar-benar pingsan atau hanya pura-pura. Begitu jarum ini kutusukkan, walaupun separuh nyawamu sudah berada di ambang kematian, aku akan menarikmu kembali. Haha, aku sudah tidak apa-apa. Aku sudah tidak apa-apa. Kak, lihat, dia tidak apa-apa, kan? Ayo kita pulang. Kamu tetap di sini dan urus sisanya. Baik. Berani sekali kamu. Beraninya kamu mencelakai CR. Dia adalah satu-satunya putra sah kediaman Marquis. Marquis, itu bukan perbuatanku. Bagaimana mungkin aku setega itu? CR bagaimanapun juga adalah anak yang kulihat tumbuh besar sejak kecil, Marquis. Benar, Ayah. Mereka sama sekali tidak punya bukti. Atas dasar apa mereka menuduh Bibi? Kamu masih berani bicara soal bukti? Orang-orang pangeran ketiga tadi pagi sudah mengirimkan pengakuan dari pelakunya. Kamu pikir apa yang kalian lakukan itu sudah sangat sempurna? Kakak, aku mohon selamatkan aku. Waktu itu aku hanya sedang hilaf. Kakak, Alasan yang bagus sekali. Hanya karena hilaf kamu ingin mencelakai nyawaku dan Kak? Jangan sampai merasa iba, ibu. Kenapa Nyonya belum juga memohon keringanan untuk Ceping?
padahal dia adalah adik angkatnya. Ayah, sebaiknya Anda segera mengambil keputusan. Tuan Ciu masih menunggu di sini. Meskipun kamu adik angkat Nyonya, hari ini aku akan menghabisimu. Ayah, Tunggu sebentar. Tunggu. Ibu, aku sudah tahu. Ibu tidak akan membiarkan ayah menghukum kami seberat itu. Istriku, jangan memohon untuk adik angkatmu itu. Hari ini aku harus memberinya perhitungan. Markis, memukul dengan tangan itu menyakitkan? Gunakan ini, lebih praktis dan hemat tenaga. Ibuku sayang, memang ibu yang paling hebat. Markis, Markis, ayo cepat lakukan. Ibu, bagaimana ibu bisa bersikap seperti itu kepada Bibi? Ayah, jika ayah tidak tega melakukannya, biar aku yang membantumu. Ayah tidak apa-apa? Karena Markis tidak sanggup melakukannya sendiri, maka hukum mereka berdua sesuai dengan aturan yang berlaku. Siap, laksanakan. Ikut aku, jebloskan mereka berdua ke dalam penjara. tunggu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Kakak, semua ini murni perbuatanku sendiri. Dia hanya terhasut olehku. Dia tidak bersalah. Aku mohon padamu, lepaskan Lianyi, kakak. Benar, Lianyi masih sangat muda. Apa yang dia mengerti? Dia hanya merasa kamu terlalu pilih kasih kepada Lan Er dan mengabaikannya. Semalam dia bahkan hendak menghabisiku. Ayah, padahal aku dan Shen Lianyi sama-sama putri kandungmu, tapi ayah menganggap Shen Lianyi seperti permata yang berharga. Lalu aku dan kakakku dianggap apa? Ci, aku sudah melahirkan seorang putra dan 2 putri untuknya, tapi dia membiarkan anaknya yang lain menyakiti anak-anakku. Benar-benar tidak punya hati nurani. Lan Er adalah putri kandungku. Apa salah jika aku menyayangi putriku sendiri? Tentu saja tidak salah, tapi Lianyi tidak bersalah. Wan Rong, tidak bisakah kamu sedikit lebih murah hati? Aku tidak mau hidup lagi, biarkan saja aku tiada. Kenapa sejak kakak datang, ayah tidak lagi mencintaiku, bahkan tega mencelakaiku? Hubungan kita selama 20 tahun ini, di hati ayah, sudah tidak ada artinya lagi, ya? Ibuku sangat baik hati. Sepertinya sekarang, hatinya sudah mulai luluh. Ayah jahat itu juga terus mendesak, bersikeras ingin melindungi Shen Lianyi. Tapi jika dia dilepaskan begitu saja, dia pasti akan berulah lagi. Ibu, bagaimana kalau hukum dia menyalin aturan keluarga saja? Dengan begitu, dia tidak akan punya waktu lagi untuk mencari masalah. Aku bisa saja tidak memasukkan Shen Lianyi ke penjara, tapi semalam dia bekerja sama dengan Fu Kaiping untuk menyakiti kakak perempuannya, jadi dia tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hukum dia dengan memotong setengah uang bulanannya, dan hukum dia menyalin aturan keluarga sebanyak 30 kali, dia tidak boleh keluar sebelum selesai menyalinnya. Bawa dia pergi. Baik. Ibu, Lianyi, putrimu sudah membuatmu menderita? Aku sungguh tidak berguna. Aku tidak bisa melawan Shen Qinglan. bukan salahmu. Ini semua karena Shen Qinglan. Wanita tak tahu malu itu sangat licik. Entah sejak kapan dia berhasil menggoda pangeran ketiga. Qin Wanrong terus mengirim orang untuk mengawasiku. Aku baru bisa keluar setelah selesai menyalin peraturan keluarga. Ada hal yang ingin aku katakan pada ibu. Ibu, apakah ibu ingat malam itu? Bagaimana Shen Qinglan mengalahkan kita berdua? Maksudmu dia punya ilmu sihir? Begini saja, sebelum aku dipenjara. Aku dengar ada seorang master di kuil selatan. Kamu bisa meminta bantuan padanya? Siapa tahu Shen Qinglan benar-benar jelmaan siluman rubah. Ibu, aku pasti akan pergi. Tapi sebelum itu, Lianyi, tolong bantu aku melakukan sesuatu. Silakan katakan, Ibu. Kemarilah. Tempat ini sangat kotor dan bau. Aku benar-benar tidak ingin berada di sini. Bawalah lencana ini, pergilah ke kediaman wakil menteri untuk menemui Menteri Xiao. Katakan padanya, bagaimanapun caranya, dia harus mencari jalan untuk menyelamatkanku dari sini.
Menteri Xiao, bukankah dia ayah dari Xiao Rou? Apa mungkin ada hubungan antara ibu dan Menteri Xiao? Ibu, aku pasti akan melaksanakannya. Kakak, bagaimana jika membiarkan Jingxi mencarikan tabib untukmu? Bagaimana menurutmu? Apa yang dikatakan adik Qinglan benar? Aku akan segera meminta orang untuk memanggil tabibku ke sini. Hei, benar-benar tidak perlu. Lihatlah kakak. Tubuh ini sangat kuat. Ini hanya pergelangan kaki yang sedikit terkilir saja. Lihatlah, ini sudah 3 bulan. Sudah lebih dari 3 bulan lamanya. Luka ini sudah hampir sembuh total. Menurutku tidak usah merepotkan kakak Jingxi. Ini sudah 3 bulan. Mengapa Roer tidak kunjung menjengukku? Tuan muda, Nona Xiaorou datang menjenguk Anda, saat ini sedang menunggu di ruang tamu. Roer datang menjengukku. Cepat persilakan dia masuk. Si bodoh itu kumat lagi, sengaja ingin menyerahkan diri pada Xiao Rou ya? Kali ini kakimu masih bisa diselamatkan, tapi jika terus bersama Xiao Rou, lain kali dia akan menghabisi nyawamu, dan kamu akan tamat. Meskipun Roer bukan orang seperti itu, tapi apa yang dikatakan adik? Sepertinya semuanya benar-benar terjadi. Kakak Ci. Kakak Ci, Kakak Ci. Kakak, Apakah gadis ini bisa berubah sikap secepat itu? Ternyata ada wanita secantik ini di dunia. Kakak Ci, ini Roer. Maafkan aku, hari itu Roer pingsan karena ketakutan. Kakak Ci, apakah kamu baik-baik saja? Roer, aku tidak. kakakku yang bodoh ini benar-benar naif. Xiao Rou hanya datang untuk melihat apakah kamu sudah tiada. Jika sesuatu terjadi padamu, dia bisa segera mencari penggantimu. Asalkan kakak berpura-pura kakinya patah. Untuk menguji Xiao Rou, maka sifat asli Xiao Rou akan terlihat. Aku tidak percaya Roer orang seperti itu. Dia pasti tulus mencintaiku. Jika terjadi sesuatu padaku, dia pasti tidak akan meninggalkanku. Akan aku buktikan pada kalian semua. Roer, tapi bilang kakiku patah. Entah bisa disembuhkan atau tidak. Wah, kakak mulai mengerti. Kakimu patah? Benar Roer, meskipun kakiku patah. Tapi tabib juga tidak mengatakan kalau ini tidak bisa sembuh selamanya. Setelah menikah, aku bisa membuka banyak toko untuk menafkahimu. Bukan begitu, Shenchi. Keadaanmu sudah seperti ini sekarang. Sebaiknya pernikahan ini dibatalkan saja. Mengapa? Apa kamu tidak ingin menikah denganku? Karena kamu sudah lumpuh, sedangkan aku sedang berada di usia emas. Awalnya aku ingin menikahimu, hanya untuk melepaskan statusku sebagai putri selir. Ada begitu banyak orang di ibu kota yang mengejarku, aku tidak perlu membuang-buang waktu untukmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada saudara Shen? Apa yang aku, adik, katakan tidaklah salah. Dia hanyalah orang tak berguna. Bagaimana bisa dia menikahi adik? Dia Shenchi hanya kehilangan satu kakinya. Tapi jika aku, adik, menikah dengannya, itu artinya aku menghancurkan seluruh hidupku. Kaki saudara Shen memang patah, tapi dia tetaplah putra sulung sah Markis Yongyi. Kamu adik tidak akan rugi jika menikah dengannya. Seorang yang lumpuh tidak akan bisa melakukan hal besar, hanya memiliki nama kosong sebagai putra sulung sah Markis Yongyi, dan tidak akan pernah mendapatkan jabatan penting. Menurutku kediaman Markis Yongyi ini tak lama lagi akan hancur. Jika dia benar-benar mencintaiku, dia seharusnya tidak memohon belas kasihan padaku. Kamu? Kakak Jingxi, berhentilah bicara. Apa yang Xiao Rou katakan terdengar sangat tinggi hati. Kakakku hanyalah salah satu dari sekian banyak gebetannya, dengan status yang paling tinggi. Sekarang kakakku sedang tertimpa musibah, dia pun langsung mencari alasan untuk mundur. Roer, kamu bersamaku. Bukan karena statusku. Bukan seperti itu kan? Biar ku jelaskan sejujurnya padamu, jika kamu bukan putra sulung sah kediaman Markis Yongyi, aku bahkan tidak akan melirikmu sedikit pun. Jaga dirimu baik-baik. Ternyata semua yang dikatakan adik kecilku benar. Nona Qinglan, sampai jumpa lagi lain kali. Adik. Bagaimana bisa Roer melakukan ini padaku? Tentu saja itu karena, sejak awal dia memang bukan orang baik. Kak, kamu harus menyukai seseorang yang memang dasarnya orang baik, dan bukan memaksakan seorang sampah menjadi sosok yang kamu sukai. Hehe, ucapanku sangat bermakna. Gu Jingxi pasti akan terpesona oleh kehebatan leluhur ini. Aku sedang dalam keadaan seperti ini, dan kalian bersikap seperti ini di depanku. Apa itu pantas? Menyebalkan sekali. Kenapa kuil rusak ini belum sampai juga sih?
Guru, ada monster yang masuk ke rumahku. Coba jelaskan lebih detail. Aduh. Begitulah kejadiannya, Master. Mohon bantuan Master untuk membasmi monster itu dari rumahku. Kalau begitu, wanita siluman di rumahmu itu punya sedikit ilmu juga rupanya. Aku baru menguasai ilmu hitam. Kebetulan aku butuh sedikit tenaga tambahan. Kebetulan sekali, ajarkan ini pada gadis teknik pemangsa jiwa. Biarkan dia menjadi wadah kekuatanku untuk menyerap habis ilmu sihir tingkat tinggi orang itu. Begini, aku akan mengajarimu beberapa jurus agar kamu bisa kembali dan bertarung melawan orang sakti itu. Terima kasih, Guru. Xiaolan, antara aku dan istri galakmu itu, siapa yang lebih lembut? Siapa yang lebih perhatian? Tentu saja kamu. Wanita galak itu, melihatnya saja, sudah membuatku muak. Kalau bukan karena ayahnya kaya, mana mungkin aku menikahinya? Kali ini, berkat Xiaolang, aku bisa keluar dari penjara secepat ini. Cai Ping, lihat apa yang kamu katakan. Ini hanyalah masalah kecil. Mengingat hubungan kita, mana mungkin aku membiarkanmu begitu saja. Apalagi, kamu sudah melahirkan Ziheng untukku. Seorang putra yang sangat hebat. Benar sekali, lihatlah putra kandungmu itu, begitu berandal, mana bisa dibandingkan dengan Ziheng kita? Siapa bilang tidak? Andai saja dia sehebat setengah dari Ziheng. Belakangan ini dia terus merengek padaku, ingin menikahi nona muda kedua Markis. Aku sampai pusing dibuatnya. Shen Qinglan, Benar, memang Shen Qinglan. Xiaoyan dan Shen Qinglan ternyata sangat cocok. Ibu, ada perlu apa Anda mencari saya? Lan Er datang di saat yang tepat. Ini adalah Nyonya Shilang. Wah, perawakan Nyonya Shilang ini luar biasa. Satu pukulan bisa menghabisi 10 orang seperti Fu Caiping. Kedatangan Nyonya Shilang kali ini adalah untuk melamarmu. Ibu ingin menanyakan pendapatmu. Pendapatnya tidak penting, masalah pernikahan adalah keputusan orang tua dan perantara. Aku juga sudah pernah bertemu Tuan Muda Xiao, dia terlihat sangat tampan. Lan Er menikah ke kediaman wakil menteri itu sudah sangat beruntung bagi kita. Pantas saja terakhir kali Xiaoyan tersenyum padaku. Aku merasa merinding, ternyata dia sudah merencanakan ini. Xiaoyan itu hanyalah pria berhati busuk. Entah sudah berapa banyak gadis yang dia celakai secara sembunyi-sembunyi. Bukankah hidupku akan hancur jika menikah dengannya? Tapi bagaimana aku harus mengatakannya pada kalian? Ternyata begitu. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan Lan Er menikah dan menderita di sana. Ibu. Lan Er, ibu mengerti? Markis, menurutku soal pernikahan ini, sebaiknya batalkan saja. Aku baru saja menemukan Lan Er kembali. Sekarang aku masih belum rela melepasnya untuk menikah. Kakak, kamu tidak boleh menghalangi masa depan Qinglan seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan, anak perempuan yang sudah dewasa tidak bisa ditahan terus, semakin lama ditahan, akan semakin menimbulkan masalah. Bukankah kamu seharusnya ada di penjara? Siapa yang melepaskanmu? Aku tahu jawabannya. Tentu saja ayah si brengsek dan Menteri Xiao yang menjaminnya keluar. Apa hubungannya semua ini dengan Menteri Xiao? Saya sarankan Nyonya untuk mempertimbangkannya baik-baik. Putraku jarang sekali meminta apapun padaku. Karena dia sudah memintanya, maka aku sebagai ibu tentu harus mengabulkannya untuk dia. Anda tenang saja, biar kediaman Markis Yongyi yang saya putuskan. Lain hari kita akan pilih hari yang baik dan tentukan tanggalnya. Ayah si brengsek itu ingin menjual putrinya, demi menarik hati Menteri Xiao. Ayah, putri bersedia menikah ke kediaman wakil menteri. Semuanya terserah keputusan ayah. Lan Er. Lan Er? Ibu, tidak apa-apa, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu benar-benar bersedia menikah ke dalam kediaman wakil menteri? Ya. Itu bagus sekali. Aduh, ayah buruku ini masih berharap bisa menjilat Menteri Xiao. Tidak tahu bagaimana ekspresinya saat tahu Menteri Xiao dan Fu Caiping juga memiliki hubungan rahasia. Kira-kira seperti apa wajahnya nanti? Ayah, tertawalah sepuasnya selagi masih bisa. Yang mulia, seisi kota sedang gempar dengan kabar bahwa keluarga Xiao dan keluarga Shen akan menikah. Tapi, kenapa saat orang lain yang menikah, Yang Mulia malah begitu marah? Di ibu kota, tersebar rumor bahwa Yang Mulia tidak menyukai wanita. Mungkinkah orang yang dia sukai adalah putra wakil Menteri Xiao? Ciyo, menurutmu apa maksudnya ini? Di dalam hati dia bilang menyukaiku, tapi malah ingin menikah dengan orang lain. Apa dia sedang mempermainkanku? Duh, gawat sudah. Sejak kapan Xiaoyan bilang kalau dia menyukai Yang Mulia kita? Dia tahu kalau Yang Mulia menyukai sesama jenis, tapi dia masih saja memancing amarahnya. Begini, menurut pendapatku, mungkin saja dia dan nona muda kedua Shen adalah cinta sejati. Anda harus belajar berlapang dada. Lagi pula, Anda dan dia tidaklah mungkin. Cinta itu sabar, cinta itu merelakan, cinta itu memberi doa yang tulus. Seberapapun marahnya Anda,
Anda tidak boleh merebut pengantinnya kan? Siapkan orang-orang, rebut pengantinnya. Sudahlah, percuma bicara sebanyak ini. Aduh. Aku benar-benar tidak habis pikir, adikku. Kenapa kamu mau menikah ke keluarga Xiao? Bagaimana si pria berwajah cantik Xiaoyan itu bisa pantas untukmu? Kakak, harap tenang dulu. Pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Tentu saja karena, saat ini Fu Caiping sedang bersama Menteri Xiao, dan sedang bermesraan di restoran Fuxing. Setelah masalah Menteri Xiao dan Bibi Fu terbongkar, ayah demi menjaga harga diri, tidak akan membiarkanku menikah ke kediaman Shilang. Ternyata begitu. Memang Lan Er sudah punya rencana sendiri. Aku harus mencari alasan, agar kakak dan ibu bisa ikut bersamaku ke restoran Fuxing untuk menangkap basah mereka. Kakak, ibu, sejak Qinglan kembali ke ibu kota, dia belum pernah mencicipi makanan lezat di kota ini. Bagaimana kalau kita pergi makan di restoran Fuxing saja? Apakah permintaanku ini terasa tiba-tiba? Bagaimana kalau mereka tidak mau ikut? Baiklah. Semudah itu kakak setuju? Iya. Apanya yang mudah? Ibu memang sudah lama ingin makan bersamamu. Apakah hanya kita bertiga saja? Memangnya siapa lagi yang harus ikut? Untuk menangkap basah tentu, tidak boleh melupakan istri sahnya. Jika ibu bisa mengajak Nyonya Shilang untuk ikut bersama, tentu itu akan jauh lebih baik. Benar juga, sudah seharusnya kita mengundang Besan, untuk merundingkan masalah tanggal pernikahan ini. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengundang Nyonya Shilang. Apakah ini yang disebut ikatan keluarga? Ibu dan kak benar-benar sangat mengertiku. Saat hari lamaran itu, aku melihat raut wajah Nyonya kurang begitu baik. Aku sempat mengira, kalau Anda tidak puas dengan pernikahan ini... Apa yang Nyonya katakan? Bisa menikah ke keluarga-keluarga Xiao, adalah keberuntungan bagi Lan Er kami? Hidup seorang wanita itu sangatlah sederhana. Singkatnya, hanya tentang suami dan anak-anak. Qinglan ini masih kecil, jadi belum paham. Tapi Mas Nyonya juga tidak paham. Saya dan suami sudah menikah selama 30 tahun. Dan dia masih memperlakukan saya dengan sangat mesra. Yan Er kami juga pasti akan seperti itu. Jadi, Qinglan kalian sungguh sangat beruntung. Adikku, jangan dengarkan omong kosongnya. Meskipun tidak ada yang mau menikahimu, aku sebagai kak masih sanggup menanggung hidupmu. Xiaolang, pelan sedikit. Ibu, sekarang giliranmu beraksi. Bukankah itu suara adik angkatku? Siang bolong begini beraninya berbuat hal tak senonoh. Tidak disangka Anda sebagai nyonya kediaman Hou yang terhormat, ternyata tidak bisa mendidik adik angkat sendiri dan membiarkannya berselingkuh tanpa tahu malu seperti ini. Apa yang Besan katakan memang benar? Aku ingin melihat siapa orang yang tidak tahu malu, yang berani bermesraan dengan adik angkatku di sini. Ayo. Kamu minggir. Biar aku saja. Beraninya. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Istriku. Aduh, Besan, kenapa malah Anda di sini? Beraninya kamu berselingkuh di belakangku. Aduh, Kakak, istriku. Ini semua karena wanita penggoda ini. Dia yang merayuku. Xiaolang, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Apa kamu pikir aku ini bodoh? Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jika saja kamu bisa menjaga dirimu, rayuannya tidak akan mempan. Aku dengar Bibi Fu punya seorang putra lagi, dan bahkan direkomendasikan oleh Menteri Xiao untuk masuk ke akademi. Aku penasaran apakah ini hanya kebetulan saja. Tentu saja bukan kebetulan. Sama seperti kita berdua, jika bukan saudara kandung, untuk apa kamu menyelamatkanku tanpa alasan? Benar sekali. Sangat benar. Aduh, apa yang kalian berdua bicarakan? Besan, tolong jangan masukkan ke dalam hati. Xiaolang sudah berusaha keras mengatur anak itu masuk ke akademi, itu pasti karena anak itu memiliki bakat yang luar biasa. Anda tidak perlu menjelaskan. Suamiku sendiri aku tahu betul bagaimana kelakuannya. Anak itu pasti seorang berandal. Hei, Jingjing, kamu harus percaya pada suamimu ini. Jangan panggil aku begitu. Istri menteri istriku yang segalak itu, ternyata nama kecilnya Jingjing. Hehe, maaf, aku tidak tahan untuk tertawa. Karena kamu tidak setia, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Turun kamu. Wanita tak tahu malu. Pinggangku. Semuanya, cepat kemari dan lihatlah. Inilah Menteri Xiao milik Kementerian Ritus. Dia sudah memiliki seorang anak bersamaku, tapi beraninya di siang bolong begini dia berselingkuh dengan wanita tua ini. Dasar wanita kejam. Apa kamu tidak malu? Kamu berani melakukan hal ini masih saja takut merasa malu? Dan kamu, dasar wanita penggoda, ingin terkenal, ya? Baiklah, ayo biar semua orang lihat jelas.
wajah penggoda milikmu ini. Menurutku, seharusnya wanita penggoda sepertimu ini dihabisi saja. Berani sekali kamu. Akan kuhabisi kalian, pasangan tak tahu malu ini. Tunggu, Bibi, sebaiknya Anda menjaga kesehatan tubuh Anda. Urusan memberi pelajaran seperti ini, biarkan Qinglan yang melakukannya. Baiklah, kalau begitu kamu saja. Untung saja hanya gadis kecil ini yang bergerak. Kalau sampai Zhen Wenjing yang melakukannya, mungkin nyawaku sudah di ujung tanduk. Aduh, Bagus, beri pelajaran yang setimpal. Aduh, kenapa kamu menghajar suamiku sampai separah ini? Aku memintamu bergerak, tapi bukan benar-benar memukulnya. Aku bahkan belum sungguh-sungguh, aku baru saja meregangkan otot-ototku. Suamiku? Astaga. Suamiku. Jing, aku tidak akan berani lagi. Suamiku, ayo kita pulang dulu. Apapun masalahnya, bicarakan nanti setelah lukamu sembuh. Gadis ini kelihatannya anggun, tapi saat menghajar orang ternyata cukup garang. Siapapun yang menikahinya, itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Aduh, kakak Jingxi, aku merasa kasihan padamu. Kalian ibu dan dua anak ini, apa ada hal baik yang terjadi sampai kalian begitu bahagia? Ayah, biar aku beritahu ayah. Kami bertiga pergi makan bersama Nyonya Silang. Coba tebak apa yang terjadi. Kami bertemu dengan Menteri Xiao yang sedang berselingkuh dengan wanita lain. Oh, Menteri Xiao terlihat sangat jujur. Bagaimana bisa dia diam-diam melakukan hal semacam itu? Menteri Xiao ini benar-benar malang. Sedangkan aku dan Cai Ping tidak pernah ada yang mengetahuinya. Ayah, apa ayah tahu siapa wanita yang berselingkuh dengan Menteri Xiao itu? Siapa memangnya? Ayah mungkin tidak akan mempercayainya. Wanita yang berselingkuh dengan Menteri Xiao itu ternyata adalah Bibi Fu. Bibi Fu Cai Ping. Markis, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Lihatlah, aku akan memberikan kejutan terakhir. Ayah, kudengar anak laki-laki Bibi Fu itu adalah anak dari Menteri Xiao. Pantas saja, Menteri Xiao bersusah payah untuk merekomendasikannya masuk ke akademi. Omong kosong. Anak itu jelas-jelas adalah... Jelas-jelas apa? Bukan apa-apa. Ayah yang hina itu mengira anak itu adalah miliknya, padahal sebenarnya anak itu adalah milik Menteri Xiao. Shen Tiancheng, Anda diam-diam menukar anakku, membuatku terpisah dari Lan Er selama bertahun-tahun. Kini saatnya bagimu untuk menerima balasannya. Qin Wanrong, Shen Qinglan, hari-hari indah kalian sudah berakhir. Markis, dengarkan penjelasanku. Apa aku kurang baik padamu? Beraninya kamu berselingkuh dengan Menteri Xiao. Ayah, ibu, ada apa ini? Menjauhlah. Lianyi, jangan ikut campur. Ini urusan antara aku dan ayahmu. Markis, aku hanyalah seorang wanita lemah. Mana berani aku mengkhianatimu? Semua karena Menteri Xiao itu. Dia yang memaksaku. Markis. Sepertinya dugaanku sebelumnya benar. Ibu benar-benar ada hubungan gelap dengan Menteri Xiao. Kakak adalah anak dari Menteri Xiao. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Marquis, hal seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa mengatakannya padamu? Aku tanya sekali lagi. Apakah Ziheng itu benar-benar anakku? Marquis, Ziheng tentu saja anakmu. Apa kamu bahkan tidak mempercayaiku soal ini? Marquis? Benar ayah, bagaimana mungkin ayah meragukan ibu? Lianyi dan kakak adalah anak-anak Anda. Ayah, jika ayah tidak percaya, hari ini, mari kita lakukan tes darah dengan kakak. Lianyi? Baiklah, kalau begitu kita lakukan tes darah. Mau apa sih? Membangunkanku larut malam begini. Besok aku harus bangun pagi untuk mengerjakan tugas sekolah. Kak, ayah ingin melakukan tetes darah padamu. Kamu cukup meneteskan darahmu ke dalam air saja. Tes tetes darah. Aku ini putra kandung ayah. Kenapa harus melakukan tes tetes darah? Tentu saja, karena kamu bukan anakku. Ibu. Marquis, apa kamu benar-benar tega bersikap seperti ini kepada kami berdua? Ayah, bagaimana bisa ayah mengatakan hal yang begitu menyakiti perasaan ibu? Lagi pula jika kakak memang benar anak kandungmu, lalu bagaimana? Maka sejak saat ini, aku akan menuruti semua keinginan kalian. Baik, janji sudah dibuat.
Adik, pelan-pelan. Ayah, silakan. Hahaha, bagus. Bagus sekali, hahaha. Markis, sekarang kamu sudah percaya padaku, kan? Aku selalu percaya padamu, Caiping. Tapi kamu juga tahu, gosip itu kejam. Ini semua salah ayah. Membangunkan aku tengah malam. Membuatku besok tidak bisa belajar dengan tenang. Hahaha, kerja bagus putraku. Di tempat ayah masih ada satu batu tinta pemberian kaisar. Besok akan aku ambilkan untuk kuhadiahkan padamu, hahaha. Lagi pula aku tidak bisa tidur. Lebih baik pergi ke kedai dan minum sedikit saja. Sudah larut. Aku pulang dulu. Lianyi, tadi itu apa yang terjadi? Kakakmu jelas-jelas. Ibu, lain kali hal seperti ini, jangan sembunyikan dariku lagi. Jika aku tidak menebak kalau kakak adalah putra Menteri Xiao, dan aku tidak menambahkan tawas ke dalam air sebelumnya, maka ibu dan kakak pasti sudah celaka. Sepertinya, kamu benar-benar sudah belajar ilmu asli dari pendeta itu. Kali ini benar-benar berkat putri kesayanganku. Shen Qinglan sampai hati mengungkapkanku dan Xiaolang, itu karena dia tidak mau menikah dengan pemuda manja Xiaoyan itu. Lianyi, kamu jangan sampai membiarkan dia berhasil. Ibu tenang saja, putrimu ini sudah memikirkan siasat, tidak akan membiarkan Shen Qinglan bertindak semena-mena. Serang. Aduh, siapa kalian? Hei, apa kalian tahu siapa ayahku? Tuan, Dasar anak haram rendahan, beraninya kamu berebut ayah denganku? Akan kubuat kakimu lumpuh, agar kamu tidak bisa ikut ujian kekaisaran. aduh ampuni saya Tuan. Saya tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Apa? Xiaoyan mencederai kaki Ziheng hingga lumpuh? Apakah mereka sedang saling menyerang? Menarik juga. Pu Ziheng itu adalah kesayangan ayah yang tidak berguna itu. Sekarang pergilah. Baik. Ayah, menurutku apa yang dilakukan Xiaoyan sudah benar. Aku punya janji pertunangan dengan keluarga Xiao, sedangkan keluarga Xiao punya anak dari wanita simpanan. Hal itu pasti akan memicu perebutan harta di masa depan. Benar juga. Xiaoyan melakukannya agar Lan Er tidak menderita setelah menikah nanti. Keluarga Xiao tidak hanya mengkhianatiku, putranya Menteri Xiao, bahkan mencederai kaki anakku hingga lumpuh. Mana mungkin aku bisa menahan amarah ini? Lan Er, sebelumnya ayah kurang mempertimbangkan segalanya. Ayah tidak menyangka kalau Xiaoyan ternyata orang yang seperti itu. Mana mungkin ayah tega membiarkanmu menderita. Jika sudah begini, batalkan saja pertunangan ini. Siapa bilang kaki kakak lumpuh? Siapa bilang kaki kakak patah? Lianyi, apa maksud ucapanmu itu? Ayah, jangan khawatir. Belakangan ini putri ayah berada di gunung dan telah mempelajari ilmu sihir. Kaki kakak tidak sampai luka parah. Lianyi sudah menyembuhkan kaki kakak sepenuhnya. Sudah sembuh. Bagus sekali. Dia memang belajar ilmu sihir, tapi sayang sekali, itu diajarkan oleh siluman anjing hitam kepada teknik pemangsa jiwa. Ayah, Master juga berkata bahwa kakak adalah jelmaan siluman anjing hitam. Jika kita tetap membiarkannya tinggal di rumah ini, pasti akan menimbulkan masalah. Menurutku, lebih baik nikahkan saja dia ke keluarga Xiao, agar masalah ini selesai untuk selamanya. Dan sejak saat itu, dia tidak ada hubungan lagi dengan kediaman Marquis kita. Menteri Xiao, Ayah, Anda sudah berjanji, mulai sekarang akan menuruti keinginan kami berdua. Anda tidak boleh menarik kata-kata Anda. baiklah. Baiklah. Lan Er, seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Aku melihat Xiaoyan juga punya pendirian sendiri. Pernikahan ini, biarlah tetap berjalan sesuai rencana. Tidak mungkin. Hari ini aku Qin Wanrong berdiri di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani memaksa putriku menikah. Dasar wanita tua bangka, beraninya kamu menindas ibuku. Ibu tidak apa-apa. Kamu berani berbuat kasar pada ibuku? Lan Er, ibu tidak apa-apa. Shen Tiancheng, Lan Er adalah putriku. Urusan pernikahan ini berkaitan dengan kebahagiaan seumur hidupnya. Jika kamu berani memaksanya, aku akan melawanmu sampai akhir. Kamu mengancamku. Kulihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ayah dan kakak laki-lakiku sedang melakukan pemeriksaan keluar, dan tidak lama lagi akan tiba di ibu kota. Gelar markis milikmu ini juga merupakan hasil jerih payah ayahku selama bertahun-tahun. Jika kamu berani memprovokasiku,
Akan kupastikan ayahku menariknya kembali. Jika sampai kehilangan gelar markis, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa melawan Qin Wanrong secara terang-terangan. Istriku, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Mengapa kamu harus bicara sekasar itu? Mana mungkin aku tidak menyayangi Qinglan? Jika memang begitu, maka urusan pernikahan ini kita lupakan saja. Markis, apa yang Anda janjikan pada kami? Kenapa tidak ditepati? Ayah, Beraninya kalian menyela pembicaraan. Cepat pergi dari sini. Jadi begitu, Qinglan tidak perlu menikah dengan keluarga Xiao lagi? Benar sekali, Xiaoyan tidak jadi menikah. Lalu jika Yang Mulia kami masih memikirkannya, bagaimana ini? Mendengar aku tidak perlu menikah dengan orang lain, Gu Jingxi begitu bahagia. Seandainya aku benar-benar menikah, bukankah dia akan datang untuk merebutku? Kalau dipikir-pikir, cukup seru juga. Sayang sekali, sungguh sayang sekali. Hari ini saudara Shen mengundangku ke sini. Ada urusan apa? Begini, bukankah paman dan kakekku sudah kembali? Mereka ingin aku secara pribadi mengundangmu, kakak Jingxi, untuk makan malam sederhana di kediaman Perdana Menteri 7 hari lagi. Kenapa meminta saudara Shen mengundang aku secara pribadi? Tentu saja karena paman berniat menikahkan putri tunggalnya, yaitu kakak sepupuku, Qin Ziyan denganmu. Hah? Bagaimana adik bisa tahu? Bagaimana adik bisa tahu? Padahal Qin Ziyan adalah pemeran utama wanita hebat dalam naskah ini. Menikah dengan Gu Jingxi yang sangat cerdas dan pandai menyusun strategi, mereka berdua adalah pasangan yang sangat tangguh. Menghancurkan segala rintangan, dan naik ke tahta kaisar serta permaisuri. Apa aku bisa mendengar rahasia ini secara gratis? 7 hari lagi aku ada urusan, sepertinya aku tidak bisa pergi. Apakah itu benar? Jika Yang Mulia bilang itu benar, maka itu memang benar. Baiklah kalau begitu, aku akan menolaknya untukmu. Bukankah itu Xiaoyan, putra dari Menteri Xiao? Gawat, aku lupa Yang Mulia masih ada di sini. Hampir saja aku melupakan orang ini. Aku tidak tahu apakah kekuasaan Gu Jingxi cukup besar. Jika aku menghabisinya, apakah Gu Jingxi bisa melindungiku? Aku keluar sebentar. Gawat, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Ternyata jika berurusan dengan Tuan Muda Xiao, Yang Mulia kita akan kehilangan kendali. Aku salah. Nenek, ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani lagi. Adik memang bukan orang biasa, ternyata dia menguasai ilmu sihir seperti ini. Aneh, kenapa kamu juga ikut mengejar keluar? Jangan-jangan kakak Jingxi juga bisa mendengar suara hati adik. Aku kira hanya orang yang memiliki hubungan darah dengan adik, baru bisa mendengar suara hatinya. Ternyata kakak Jingxi juga bisa. Kalau begitu, tolong Yang Mulia jaga rahasia adik, supaya orang lain tidak menganggapnya aneh. Tentu saja. Nenek, ampuni aku, Nenek. ayah, kenapa ayah tidak menepati janji? Kenapa harus takut pada Qin Wanrong yang cuma seorang saja? Kamu pikir ayah takut pada Qin Wanrong? Aku takut pada ayah dan kakak laki-laki Qin Wanrong. Ayah Qin Wanrong yaitu Qin Feng adalah pejabat senior 3 generasi kepercayaan kaisar terdahulu, sedangkan kakak laki-lakinya adalah Markis Zhongyi kelas 1 yang memimpin seluruh jajaran pejabat. Lalu kamu membiarkan mereka, ibu dan anak itu, begitu angkuh? Kamu tidak boleh melakukan ini pada kami berdua? Kalian tenang saja. Aku sudah punya cara. Karena Qin Wanrong ingin bertarung habis-habisan denganku, maka aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Cara apa ayah? Aku diam-diam mengutus orang untuk memalsukan sepucuk surat dari negeri asing. Asalkan surat ini disembunyikan di ruang kerja keluarga Qin, nanti aku akan mengutamakan keadilan di atas segalanya dan memberikan bukti melawan keluarga Qin. Keluarga Qin pasti akan celaka, dan Yang Mulia pasti akan mempertimbangkan kesetiaan yang aku miliki, lalu memaafkan kediaman Markis. Bagus sekali, pengkhianatan ini adalah kejahatan besar. Dengan begitu, Qin Wanrong dan kedua anaknya pasti tidak akan bisa lolos. Dengan cara ini, Ziheng bisa secara terang-terangan masuk ke kediaman Markis. Hadiah yang kusiapkan untuk ayah mertua lupa aku bawa. Ayah, bagaimana bisa ayah sampai melupakan hal seperti ini? Istriku, kalian masuklah dulu. Aku akan minta Lianyi menemaniku mengambilnya. Baiklah. Aneh, seingatku, di dalam buku cerita, tidak ada bagian ayah brengsek kembali untuk mengambil hadiah. Ayah, Kakek, paman. Apakah ini benar-benar cucu perempuanku? Halo kakek. Halo paman.
Wajahnya ini benar-benar mirip dengan adik iparku, bagaikan pinang dibelah dua. Paman, kenapa bicaramu kasar sekali? Aneh sekali, apakah sepupu yang baru ditemukan ini sedang berbicara? Di mana adik iparku? Apakah dia tidak datang bersama kalian? Paman, ayah tadinya datang bersama kami, tapi dia lupa membawa hadiah untuk kakek, jadi dia kembali bersama Lianyi untuk mengambilnya. Aku ingat sekarang, mereka mana mungkin pergi mengambil hadiah. Mereka pasti pergi ke ruang kerja kakek, untuk menaruh surat fitnah yang menuduh keluarga Qin berkhianat. Tian Cheng ingin memfitnah keluarga Qin berkhianat? Ini adalah hukuman berat bagi seluruh keluarga. King Lan pasti hanya bercanda. Bibi, mari kita segera duduk. Kakek terus membicarakanmu sebelum dia kembali ke ibu kota. Sangat disayangkan, keluarga Qin yang setia, justru difitnah Shen Tiancheng berkhianat pada negara. Seluruh keluarga dihukum berat, kakek dan paman keduanya tiada di dalam aula Jin Luan. Shen Tiancheng menggunakan kesempatan ini untuk mencelakai ibuku, dan kakak sulungku juga diasingkan secara tragis. Pada akhirnya tetaplah aku, kakak sepupu ini, yang menjadi permaisuri, baru bisa membersihkan nama baik keluarga Qin. Pasti si brengsek ayah itu sudah hampir mendapatkan keinginannya di ruang kerja. Aku ingin melihat si Shen Tiancheng itu, seberapa besar nyali yang dia punya, sampai berani mencelakai keluarga Qin milikku. Ayah, aku akan pergi keluar sebentar. Ayah, cepatlah sedikit. Aku mengerti. Apa ada orang yang sudah masuk? Lapor Markis, tadi saya terus menyapu di halaman, dan tidak pernah melihat siapapun masuk. Kakak, bukankah kamu mengambil hadiah untuk ayah? Kenapa kamu malah ada di sekitar ruang kerja? aku salah ingat. Kata pemilik toko, hadiah pesanan itu baru bisa diambil besok. Begitukah? Benar, Paman. Cepatlah pulang bersamaku dan ayah. Jangan biarkan ibu dan yang lainnya menunggu lama. Wan Rong, makanlah yang banyak. Kamu sudah kurusan. Apa kamu telah menelantarkan Wan Rong? Ayah mertua, lihat apa yang kamu katakan. Aku sangat menyayangi Wan Rong. Mana mungkin aku bersikap buruk padanya. Ayah brengsek itu, demi menjaga citranya, dia benar-benar sudah tidak tahu malu. Jika tidak menelantarkan ibuku, lalu dari mana datangnya wanita simpanan bernama Fu Chaiping ini? Shen Tiancheng, beraninya kamu di belakang adikku, memelihara wanita simpanan. Kakak besar, bagaimana kamu bisa bicara begitu? Aku sangat mencintai Wan Rong. Mana mungkin aku punya wanita simpanan? Wan Rong, cepatlah bantu aku menjelaskan pada kakak besar. Sepertinya hal ini memang benar adanya. Jika kamu berani menindas Wan Rong, aku akan melakukan apapun, bahkan melaporkanmu ke hadapan Kaisar. Ayah jahat ini sudah sering menindas ibu, kan? Bahkan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Kakak besar, kenapa kamu memukulku? Beraninya kamu menindas adikku? Aku memang pantas memukulmu. Kapan aku pernah menindas Wan Rong? Bagaimana paman bisa tahu, kalau ayah tidak baik pada ibu? Tapi sekarang memang tidak seharusnya bertindak gegabah, lagi pula ibu belum resmi bercerai dengan ayah jahat itu. Kalau ayah jahat itu dipukul, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada ibu saat pulang. Paman, kamu memukul ayah tanpa alasan yang jelas seperti ini, setidaknya kamu harus memberikan penjelasan, kan? Ayahku memukul paman? Itu tentu saja karena dia telah bersalah kepada Bibi. Justru kamu, tadi aku ingin bilang, kamu yang hanya seorang anak angkat di keluarga Shen, apa hakmu duduk di meja keluarga Qin kami? Sialan Qinzian ini, dulu saat Shen Qinglan tidak ada, dia selalu merendahkanku, sekarang dia malah semakin menjadi-jadi. Kakak sepupu, meskipun aku anak angkat di keluarga Shen, tapi margaku juga Shen. Aku juga, secara terhormat adalah putri sah dari keluarga Shen. Benar, Zian. Meskipun Lianyi adalah anak angkat, tapi dia juga dibesarkan oleh bibimu. Dia dan Lan Er itu sama saja. Aku hanya punya 2 putri, Yun Er dan Lan Er. Tidak punya putri yang lain. Sudah jelas kan? Sejak awal aku sudah merasa aneh. Bagaimana mungkin orang seperti Shen Lianyi yang suka bermain trik picik, bisa menjadi putri kandung bibiku? Trik murahan seperti ini, beraninya dia pamer di hadapanku. Trik murahan seperti ini, beraninya dipamerkan di hadapanku. Lianyi, apa yang terjadi? Jangan senang dulu kamu.
Lianyi, tunggu ayah. Sesuai dugaan untuk calon permaisuri, tanpa otak, sungguh tidak akan bisa menghadapi persaingan istana nanti. Siapa sebenarnya yang menyebarkan fitnah? Aku harus menjadi permaisuri. Tapi aku harus mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Surat yang ditaruh ayah brengsek itu di ruang kerja, bagaimanapun juga adalah sebuah ancaman. Kakek, paman, ibu, aku sudah kenyang, ingin pergi jalan-jalan sebentar di halaman. Pergilah. Aku belum pernah ke kediaman Perdana Menteri, ruang kerjanya ada di sebelah mana? Ruang kerja di sisi timur rumah kita? Memang sudah waktunya direnovasi. Benar. Setelah keluar beloklah ke kanan. Jalan sedikit lagi sudah sampai. Ternyata surat ini benar-benar ada. Tapi besok ayah brengsek itu akan melaporkan kediaman Perdana Menteri. Jika kesempatan sebagus ini tidak digunakan, bukankah akan sangat disayangkan? Tunggu sampai aku menjebaknya sedikit, agar aku bisa mendapatkan kesempatan bagi ibu untuk bercerai. Yang mulia telah tiba. Salam kepada Kaisar. Tuan Perdana Menteri, silakan bangkit. Bolehkah hamba bertanya, apa tujuan yang mulia datang ke kediaman hamba ini? Menteri Shen melaporkan kediaman Perdana Menteri atas tuduhan bersekongkol dengan pihak asing. Aku awalnya mempercayai Tuan Perdana Menteri, tapi sayangnya, Menteri Shen adalah menantumu. Karena rumor ini sudah tersebar, aku tentu harus membawa orang untuk memeriksanya sendiri. Shen Tiancheng, ayah sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Beraninya kamu membalas kediaman Perdana Menteri seperti ini? Istriku, ini adalah wilayah kekuasaan yang mulia, dan aku adalah abdi setia dari yang mulia. Jika ada orang yang membahayakan negara, maka sudah sepatutnya aku menegakkan keadilan meski harus mengorbankan keluarga sendiri. Ayah, bagaimana ayah bisa begitu yakin? Kalau kakek membahayakan negara? Ayah menemukan surat-surat rahasia di ruang kerja Qin Feng yang membuktikan adanya kerjasama rahasia dengan pihak musuh. Melapor pada Yang Mulia, kami menemukan surat ini di dalam kediaman Perdana Menteri. Lihatlah kan, ini adalah bukti pengkhianatan kediaman Perdana Menteri kepada negara. Yang mulia, keluarga Qin diam-diam bekerjasama dengan musuh, berniat membahayakan wilayah kekuasaan kita. Hamba merasa sangat terpukul. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk menghukum berat keluarga Qin. Ayahanda Kaisar, Tuan Perdana Menteri adalah sesepuh terhormat dari 3 generasi Kaisar dan sangat memusuhi pihak asing. Putra Anda yakin pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Mana mungkin ada kesalahpahaman? Menurutku, kemungkinan besar Qin Feng telah menjadi sombong karena jasanya dan ingin bersekutu dengan pihak luar untuk menggulingkan posisi Yang Mulia, lalu dia sendiri yang akan duduk di... Siapa kamu sebenarnya? Sejak kapan giliranmu untuk mempertanyakan integritas Tuan Perdana Menteri? Kamu. Ayah, beliau itu kakek kandungmu sendiri. Bagaimana bisa ayah setega ini? CL, kamu adalah putra sahku. Masalah keluarga Qin ini seharusnya tidak perlu melibatkanmu. Jika kamu terus memohon untuk keluarga Qin, maka jangan salahkan ayah jika tidak bisa melindungimu lagi. Jika Shen Qi tiada, maka Ziheng yang akan mewarisi gelarku. Perdana Menteri Qin, sekarang apakah masih ada yang ingin kamu jelaskan? Hamba adalah orang yang bersih dan jujur. Tidak perlu membuktikan apapun. Kali ini pasti jebakan dari orang picik. Apa kamu tahu? Jika tidak bisa menemukan bukti, adanya orang luar yang menjebak keluarga Qin, maka seluruh keturunan kediaman Qin akan menanggung hukuman yang sangat berat. Bahkan keluarga suami putrimu, semuanya akan terseret. Meskipun Yang Mulia ingin menghukum kami atas hal yang tidak pernah kami lakukan, kami di keluarga Qin tidak akan mengakuinya. Yang Mulia, semua ini adalah perbuatan keluarga Qin. Tidak ada hubungannya dengan kami, di keluarga Shen sama sekali. Ayah, Anda adalah menantu keluarga Qin, dan juga anggota keluarga Qin. Anda tidak bisa hanya demi menghindari penyitaan rumah, lalu tidak mau mengakuinya, kan? Benar sekali, Paman. Kedua keluarga kita seharusnya berjuang bersama. Tidak, bukan begitu. Melapor pada Baginda, saya telah menikah dengan Wan Rong selama bertahun-tahun, namun hati kami sudah lama menjauh. Mohon Yang Mulia turunkan titah, izinkan hamba bercerai dengan Nyonya Qin. Mulai sekarang dan seterusnya, saya di Shen Tiancheng dan keluarga Qin tidak akan ada hubungan lagi. Ayah brengsek memohon sendiri untuk bercerai dengan ibu. Benarkah ada hal sebagus ini? Ibu, tunggu apa lagi? Cepatlah kabulkan keinginan ayah. Shen Tiancheng, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai tingkat ini. Wan Rong, kamu jangan menyalahkanku. Ini adalah keinginanmu sendiri yang ingin membawa anak-anakmu ke jalan buntu. Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Nyonya Qin, kamu awalnya adalah wanita berbakat di Daning. Jika waktu itu Tuan Perdana Menteri tidak memohon titah pada saya untuk memberikan gelar pada Shen Tiancheng, dia yang hanya rakyat biasa, sama sekali tidak pantas untukmu. Sekarang, Markis Yongyi ingin bercerai denganmu. Apakah kamu bersedia? Yang Mulia, kejadian hari ini membuat saya melihat wajah asli orang picik ini.
Mohon Yang Mulia izinkan kami berdua bercerai. Saya akan segera membuat titah, mengizinkan kalian berdua bercerai. Mulai sekarang, segala urusan kediaman Perdana Menteri tidak akan ada sangkut pautnya lagi dengan kediaman Markis Yongyi. Terima kasih Yang Mulia. Bagus sekali. Ibuku bisa menjadi istri sah sekarang. Mulai hari ini, aku adalah putri sah dari kediaman Markis yang sesungguhnya. Bagus sekali, Ibu. Anda akhirnya bebas. Selamat Ibu, kamu sudah menjauh dari ayah si sampah itu. Kalian berdua anak nakal masih berani tertawa. Tunggulah sampai kalian bersama. Keluarga Qin segera dilenyapkan. Ayah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, belum tentu siapa yang akan hancur duluan. Ayahanda Kaisar, saya bersedia menjamin dengan nyawa saya. Mohon Ayahanda Kaisar selidiki sekali lagi. Keluarga Qin sama sekali tidak mungkin berkhianat. Apakah dia sedang mengkhawatirkanku? Jingxi, aku tahu. Hubunganmu dengan cucu keluarga Qin sangat baik, tapi buktinya ada di sini. Lagi pula Tuan Perdana Menteri sudah mengakuinya. Dia bukan suka pada sepupunya, dia sedang memohon demi diriku. Dia bahkan rela demi diriku mempertaruhkan nyawanya. Gu Jingxi, jangan terlalu mencintai. Lan Er, sebagai seorang gadis, kamu harus lebih menjaga sikap. Aku sudah menjaga sikap kok. Kaisar, mohon segera ambil keputusan. Jika begitu, pengawal, Ayahanda Kaisar. Tunggu dulu. keluarga Shen Ibu, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika Yang Mulia ingin menghukum kami, silakan saja. Tapi biarkan kami melihat buktinya. Buktinya ada di sini. Apalagi yang mau kamu sangkal. Benarkah? Kalau begitu silakan Yang Mulia lihat, apa sebenarnya bukti yang ada di tanganmu itu. Rencana apa sebenarnya yang sedang disiapkan oleh Qin Lan ini? Beraninya kamu Shen Qinglan? Lancang sekali kamu Shen Qinglan. Aku ingin melihat, apalagi yang bisa kamu perbuat. Hahaha. Kamu ini seorang gadis, ternyata berani menulis kata-kata hina seperti ini kepada pangeran secara terang-terangan. Jingxi, lihatlah apa yang tertulis di sini. Untuk kakakku Jingxi, hatimu teguh bagaikan permata. Cintaku membara bagaikan api. Saat momen kemesraan itu berlalu, rasanya masih saja membekas di hati. Tertanda Shen Qinglan. Aduh, kenapa malah dibacakan? Aku ini masih gadis pingitan. Malu sekali rasanya. Aduh, adik, biarpun kamu menyukai kakak Jingxi, kamu tidak boleh memaksakan kehendakmu. Siapa yang akan membela kakak Jingxi sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa begini? Ayah, di mana surat pengkhianatannya? Mana aku tahu? Surat pengkhianatan apa? Sebenarnya, saya hanya mengagumi Yang Mulia Pangeran Ketiga. Oh, izinkan saya bertanya pada Yang Mulia. Apakah jika saya mencintai Pangeran Ketiga, juga bisa membuat seluruh keluarga-keluarga Qin dihukum berat? Hahaha. Tentu saja tidak. Mohon Yang Mulia, saya telah gagal mendidik putri saya. Mohon Yang Mulia maafkan saya. Sudahlah. Karena ini hanya kesalahpahaman, maka masalah hari ini berakhir sampai di sini. Menteri Shen, mohon belas kasihan Yang Mulia. Berkhianat dengan pihak asing. Masalah sebesar ini bukanlah main-main. Aku tidak peduli kamu sengaja atau tidak. Kamu sudah mempermalukan keluarga Qin dan juga mempermalukanku. Yang Mulia, ampuni saya. Saya tahu saya bersalah. Ayah mertua, tolong selamatkan aku. Karena kamu dan Wan Rong sudah berpisah, urusanmu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Qin. Mohon Yang Mulia bertindak dengan adil. Jangan mempertimbangkan harga diri keluarga Shen. Baiklah. Jika begitu, maka aku akan mencabut gelar Shen Tiancheng Marquis Yongyi. Biarkan putranya Shen Qi yang mewarisi gelarnya, lalu beri hukuman 30 pukulan papan, dan pergilah tanpa membawa apapun. Terima kasih, Yang Mulia. Pengawal. Yang Mulia, mohon belas kasihnya. Yang Mulia. Ayah, Yang Mulia, mohon belas kasihnya. Aku pikir Jingxi tidak tertarik pada wanita. Ternyata dia sudah memiliki wanita idaman. Ayahmu itu benar-benar tidak berguna, hanya menghadapi Shen Qinglan saja, dia tidak sanggup melakukannya, bagaimana dia bisa melindungi kita berdua di masa depan? Ibu, setelah meninggalkan kediaman Markis ini, kemana kita bisa pergi? Apa kamu lupa? Kakakmu masih punya ayah kandung, yaitu Menteri Xiao. Karena Shen Tiancheng sudah tidak bisa diandalkan, maka kita akan pergi berlindung kepada Menteri Xiao. Ibu, Nyonya Shilang tidak akan membiarkan kita masuk ke kediaman asisten menteri. Tidak masalah, uang simpanan Shen Tiancheng selama bertahun-tahun ini, semuanya ada padaku. Mari kita pergi dari sini dulu, cari tempat untuk tinggal, dan kita akan buat rencana baru nanti. Ayo pergi. Lancang,
Beraninya kamu mendorong Markis? Cih, dasar kau ini hanya anjing gelandangan, masih berani mengaku sebagai Markis? Apa yang sedang kalian lakukan? Istriku. Istriku, suamimu ini telah melakukan kesalahan sebelumnya. Aku telah kehilangan akal sehat karena terhasut oleh orang jahat. Lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak mungkin mengabaikanku, kan? Shen Tiancheng? Sampai sekarang kamu masih saja bersandiwara. Apa kamu pikir aku tidak tahu mengenai urusanmu dengan Fu Caiping? Apa kamu pikir aku tidak tahu kalau Shen Lianyi adalah anak rahasiamu? Sejak kapan kamu mengetahuinya? Aku sudah mengetahuinya sejak lama sekali. Jadi jangan merasa paling benar sendiri. Pria sepertimu ini, hanya setelah kamu sudah tiada, barulah kamu akan benar-benar tahu diri. Pria sepertimu ini, hanya saat namamu tertulis di papan nisan, barulah kamu bisa tahu diri. Akhirnya, aku mengerti. Kamu menyuruh gadis tak tahu diri ini sengaja menguntitku dan menukar surat yang kusimpan di ruang kerja. Kamu rupanya sudah membulatkan tekad untuk bercerai dariku. Qin Wanrong, teganya hatimu. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Apa kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Kuberitahu kamu, tanpa dirimu, aku bersama Caiping dan Lianyi justru bisa hidup bahagia. Maksud ayah, 2 orang yang melarikan diri itu? Apa maksudmu? Ayah belum tahu, ya? Sebelum masalah ini terjadi, Fu Caiping dan Shen Lianyi sudah melarikan diri. Apa? Fu Caiping wanita tak tahu malu itu, beraninya dia mengkhianatiku. Semua uangku ada padanya. Ayo pergi. Adik Qinglan, memang hanya kamu yang bisa diandalkan? Aku selalu merasa bahwa Shen Lianyi sangatlah licik. Setiap kali kakak Qingyun pulang berkunjung, dia selalu berdandan dengan sangat mencolok, lalu mendekati putra mahkota, sama sekali tidak memiliki harga diri sebagai keturunan keluarga Qin kita. Ucapan kakak sepupu benar. Tapi setelah masalah ini selesai, masih ada masalah yang lebih besar menantiku. Yang Mulia ingin menjodohkanku dengan pangeran ketiga. Apa kamu sudah tahu soal ini? Kamu sudah tahu soal ini, kan? Aku tahu kok. Apa kamu tidak merasa sedih? Kenapa aku harus sedih? Lebih baik aku pergi saja dulu. Hei, jangan pergi dulu. Kenapa baru sampai sudah mau pergi? Duduklah yang tenang. Itu karena dia tidak mau menghadapiku di sini. Tunggu sebentar, apa Gu Jingxi ini tidak mengira kalau kakak sepupu menyukainya, makanya dia menghindar? Bukankah memang begitu? Pangeran ketiga, tolong jangan sampai salah paham. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Ayahkulah yang memaksa aku menikah denganmu. Benar, pemeran utama pria dan wanita itu aslinya memang sebuah perjodohan politik. Kakak sepupuku menyukai orang lain, kalau tidak, mana mungkin Gu Jingxi akan mengalami cinta bertepuk sebelah tangan dan menjadi gila? Lalu, kakak sepupu, siapa orang yang kamu sukai? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebut orang ini? Sudahlah, dia pasti tidak menyukaiku. Jangan menyerah begitu saja. Beritahu aku, bagaimanapun aku memanggilmu kakak sepupu, melihat betapa baiknya dirimu, aku rasa orang itu pasti sudah buta sampai tidak menyukaimu. Aku penasaran bagaimana kakakku yang gegabah ini, setelah tahu kalau orang yang sudah buta itu adalah dirinya sendiri, apa yang akan menjadi reaksinya nanti. Ternyata begitu rupanya. Gu Jingxi, kepalaku agak pusing, bagaimana kalau antar aku pulang? Baik. Hei, jangan pergi dulu. Bagaimana denganku, kalau kalian semua pergi? Orang yang sedang mabuk itu, jika melakukan sesuatu, itu sangat bisa dimaklumi. Jangan bilang aku tidak membantumu ya, kakak sepupu. Hei, Shenqi, aku mabuk. Sadarlah, jangan mabuk dulu ya. Salam, Ibu. Lan Er, di mana kakakmu? Dia baru saja mewarisi gelar bangsawan. Masih banyak urusan yang harus dia selesaikan. Aku kurang tahu pasti. Mungkin semalam dia mabuk. Ini sudah tengah hari, tapi kakak belum juga kembali. Sepertinya kakak sepupu ini benar-benar tangguh. Mungkin sebentar lagi, ibu akan segera menimang cucu. Cier dan Zian sudah bersama. Wanrong, aku salah. Wanrong, keluarlah. Siapa yang membuat keributan di luar? Melapor kepada istriku, itu adalah mantan Markis. Sejak dia meninggalkan kediaman Markis, dia tidur di depan pintu kediaman setiap hari. Berita sudah menyebar di ibu kota beberapa hari ini, bahwa istriku berhati kejam, dan tidak memedulikan hubungan masa lalu. Atas segala hal yang telah dia lakukan, apakah aku masih perlu berbelas kasih padanya? Kirim orang untuk mengusirnya. Baik. Tak disangka ayah jahat ini masih menyebarkan rumor setelah bercerai demi memfitnah ibu. Jika sudah begini,
Jangan salahkan aku jika tidak memedulikan hubungan ayah dan anak lagi. Ibu, bagaimanapun kami pernah menjadi ayah dan anak, aku ingin pergi ke restoran untuk mengajak ayah makan bersama. Lanner? Apa maksudmu dengan semua ini? Tentu saja untuk mengajak ayah melihat sebuah pertunjukan yang menarik. Istriku, Lan Er, aku benar-benar tidak menyangka kalian masih bisa memaafkanku. Ayah, bagaimanapun kita adalah ayah dan anak. Ikatan darah ini tidak akan pernah terputus, bukan? Markis, kamu tunggu sebentar di sini. Aku dan Lan Er akan pergi memesan makanan. Baik, kalian pergilah. Ayah, silakan minum tehnya. Putra kita sudah diurus dengan baik di sana, kan? Tentu saja. Aku sudah menggunakan koneksi untuk menitipkannya pada adikku agar dibesarkan di sana. Wu Caiping, kamu membawa lari uangku, pergi begitu saja membawa putra dan putri kita. Lihat saja hari ini aku akan menghabisimu. Si bodoh Shen Tiancheng itu masih menganggap Ziheng sebagai anaknya sendiri. Dia benar-benar sangat dongo. Lianyi hanya melakukan sedikit trik di dalam air, sudah bisa menipu orang tua itu, dia benar-benar buta. Kamu, Markis, apa yang ingin kamu lakukan? Dasar, wanita tak tahu malu, kamu telah menipuku dengan sangat kejam. Markis, dengarkan penjelasanku. Markis, Diam. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Markis, Dasar wanita kejam. Tuan pejabat, dialah yang telah menghabisi nyawa orang. Ikutlah dengan kami. Qin Wanrong, pasti ini perbuatanmu lagi kan? Kamu membiarkanku mendengar perkataan yang mereka ucapkan? Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jika setelah menikah denganku, kamu bisa menjaga sikap, bagaimana mungkin kamu bisa terpuruk sampai seperti ini? Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Wanrong, kamu sungguh tega, dulu kamu tidak seperti ini, kamu sudah berubah. Aku selalu seperti ini. Hanya saja, kehadiran Lan Er baru memberiku keberanian untuk melawan. Berjalan. Ibu. Lan Er. Ibu. 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 Bangunlah, Ibu. Ibu. Shen Qinglan. Ini semua karenamu. Kamulah yang telah merebut segalanya dariku, yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu selamanya. Cepatlah. Awasi area sana dengan teliti. Hei, hati-hati. Cepat sedikit. Cio, kenapa Menjawab, di luar Yang berisik Mulia. sekali? Itu karena pangeran kedua akan menikahi seorang istri pangeran kedua yang memiliki kekuatan mistis. Saat ini seisi istana sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Kekuatan mistis. Bicara soal kekuatan mistis, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menandinginya? Yang Mulia, apa yang Anda katakan? Bukan apa-apa. Apakah hari ini Putri Mahkota mengadakan perjamuan di istana? Benar. Karena ini perjamuan istana, apakah kediaman Marquis Yongyi juga akan hadir? Putri Mahkota dan Markis Yongyi adalah saudara kandung. Sudah pasti Yongyi akan hadir. Baguslah kalau begitu. Apa yang bagus? Saya menghadap pangeran ketiga. Tidak perlu sungkan, Nyonya. Aku dan saudara Shen memiliki hubungan baik, jadi aku sengaja datang untuk membawa kalian masuk ke istana. Kamu sengaja datang untuk menungguku, kenapa tidak mau mengaku saja? Dia selalu bisa membongkar rahasiaku. Apa sebaiknya aku tidak bicara saja? Jika dia menyatakan perasaannya padaku, apakah aku harus pura-pura malu, lalu menolaknya? Lan Er, jangan melamun lagi, ayo kita segera masuk. Silakan masuk, Nyonya. Halo Yang Mulia. Halo kakak tertua. Halo pangeran kedua. Kakak ipar, Lianyi adalah selirku. Saat kami menikah dulu, aku lupa memberitahumu. Lagi pula kamu dan Lianyi adalah saudara.
Kelak di dalam istana ini, kalian akan punya teman bicara. Pantas saja aku tidak melihat jejak Shen Lianyi, ternyata dia sudah menjadi selir kerajaan. Kamu pernah bilang, akan membantuku menyingkirkan putra mahkota. Apakah itu benar? Yang mulia tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Aku pasti akan membuatmu menjadi putra mahkota. Yang mulia tenang saja, aku menepati janjiku. Aku pasti akan membantu Anda menjadi putra mahkota. Sebaiknya kamu benar-benar bisa membantuku mendapatkan apa yang kuinginkan. Aneh sekali, tadi aku sibuk menghadapi Shen Lianyi, sepertinya aku melupakan sesuatu yang penting. Aku ingat sekarang, di dalam buku, cerita tertulis bahwa pada perjamuan istana kali ini, di dalam arak yang diberikan pangeran kedua kepada Gu Jingxi, telah dicampur dengan racun pemutus usus. Hadirin sekalian, kalian semua adalah keluarga bagiku dan Yun Er. Jadi, aku tidak akan bersikap sungkan pada kalian. Aku akan minum duluan. Terima kasih, putra mahkota. Ada apa, Jingxi? Apakah minuman di tempat putra mahkota ini tidak sesuai keinginanmu? Yang mulia, ini adalah minuman persembahan dari Yang Mulia Putra Mahkota. Mana mungkin pangeran ketiga merasa tidak puas? Bukankah itu sama saja dengan mempermalukan Yang Mulia Putra Mahkota kita? Beraninya kamu, Shen Lianyi? Kamu berani bekerja sama dengan pangeran kedua untuk mengusik orangku? Putra mahkota jelas sudah tidak senang. Gu Jingxi, bagaimana mungkin bisa mengabaikan keinginan putra mahkota? Hanya saja saya mencium aroma minuman kakak di sini sangat harum dan manis, sampai sejenak lupa diri. Memang hanya Jingxi yang pandai menilai. Tapi apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Gu Jingxi? Atau mungkin, aku akan merebut minuman Gu Jingxi dan meminumnya. Risiko terburuknya aku akan dihukum putra mahkota atas tuduhan tidak hormat. Yun Er, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tunggu, apa dia benar-benar keracunan? Biasanya pemeran utama pria dalam cerita, bukankah mereka punya aura pelindung? Kakak, tadi Jingxi terlalu banyak minum, hingga dia tidak kuat lagi menahan mabuk, dan ingin beristirahat di aula samping. Tidak apa-apa. Pergilah beristirahat sebentar. Ya sudahlah, biarlah aku yang repot. Jika aku tidak memedulikan Gu Jingxi, dia bisa tiada. Urusan menyelamatkan pria tampan ini, biarlah aku saja yang melakukannya. Ibu dan kakak pulanglah duluan, tidak perlu menungguku. Aku bantu kamu. Gu Jingxi, kamu tidak apa-apa? Gu Jingxi. Yang Mulia, Tabib kerajaan, bagaimana keadaan Jingxi? menjawab Yang Mulia. Pangeran ketiga, ini karena pengaruh racun-racun pemutus usus. Karena Yang Mulia mengonsumsi dosis yang terlalu besar, sudah tidak bisa tertolong lagi. Apa yang terjadi? Bukankah tadi dia baik-baik saja? Benar, tabib kerajaan. Tolong periksa kembali dengan teliti. Bagaimana kakak Jingxi bisa tiba-tiba keracunan? Orang ini tadi baik-baik saja, sedang minum arak di aula depan, sekarang kenapa bisa keracunan? Jangan-jangan. Ada masalah dengan arak di tempat kakak? Pangeran kedua, jagalah ucapanmu. Benar juga. Seluruh Istana Timur ini, milik Yang Mulia Putra Mahkota, mana ada orang biasa yang berani bertindak di Istana Timur? Jangan-jangan perjamuan istana ini memang direncanakan oleh Yang Mulia Putra Mahkota dengan sengaja. Kurang ajar. Jingxi adalah adikku, mana mungkin aku mencelakainya? Justru karena dia adalah adikmu, makanya kamu ingin melenyapkannya. Kakak sebenarnya, sudah lama merasa muak dengan kami para saudaramu, kan? Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas menjadi putra mahkota. Lalu siapa yang pantas menjadi putra mahkota? Tentu saja aku. Kakak besar, bukan itu maksudku. Justru itu maksudmu. Sayangnya, kamu berurusan denganku. Aku tentu saja akan memihak kakak iparku. Kakak tertua, rumput patah hati itu adalah racun. Pemeriksaan di istana sangat ketat, jika dibeli dari luar istana. Kali ini sepertinya tidak akan bisa dibawa masuk. Adik, aku tahu soal itu. Tapi, lalu kenapa? Maksudnya adalah, pangeran kedua dan yang lainnya
Pasti mengirim banyak orang keluar istana untuk membeli secara bertahap, lalu membawanya masuk kembali. Mereka ada di sini? Aku hanya wanita biasa, mana mungkin aku bisa secara terang-terangan memeriksa daftar masuk istana? Pengawal, bawakan daftar masuk istana yang terbaru ke sini. Gawat, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Ini. Adik kedua, orang-orang di istanamu sering keluar masuk gerbang untuk membeli racun. Setelah diperiksa pengawal, mereka bilang itu untuk membasmi tikus. Sekarang, apalagi yang ingin kamu jelaskan? Yang mulia, kamu tidak bisa hanya berdasarkan daftar usang, menuduh kami telah meracuni, dan menjebak pangeran ketiga. Masih berani membantah? Semua pelayan yang keluar sudah tercatat. Semuanya akan terungkap saat pemeriksaan nanti. Bukti dan saksi sudah lengkap. Kalian, jelaskan saja sendiri di hadapan Ayahanda Kaisar. Pengawal, bawa mereka berdua pergi untuk menunggu keputusan Ayahanda Kaisar. Baik. Bagaimana jika memang aku yang melakukannya? Lagi pula adik ketiga sudah tiada di istanamu. Omongan orang itu sangat kejam. Kamu, si putra mahkota ini, juga akan dianggap sebagai kaki tangan yang mencelakai saudara sendiri. Apa kamu pikir? Posisimu bisa bertahan lama? Siapa bilang Gu Jingxi sudah tiada? Salam, kakak kedua. Jingxi, kamu tidak apa-apa? Gu Jingxi, kamu belum tiada. Tentu saja akulah yang telah menyelamatkannya. Gu Jingxi, bagaimana keadaanmu? Gu Jingxi? Gu Jingxi. Pemeran utama pria dalam buku yang penuh semangat ini ternyata berakhir menyedihkan seperti ini. Namun, kau adalah orangku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, racun pemutus usus sudah tidak tertolong lagi. Kau pikir dia tidak bisa disembuhkan, tapi bagi gadis ini, hal itu sangatlah mudah. Bawa dia pergi. Lepaskan aku tidak mungkin kalah. Aku tidak mungkin kalah dari Shen Qinglan, lepaskan aku. Sepertinya apa yang dikatakan Yun Er itu benar. Qinglan memanglah seorang dewi. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Bagaimanapun juga istana ini adalah kakak ipar milikmu. Karena kau telah berjasa besar kali ini, maka sudah sewajarnya kau diberi penghargaan. Katakan saja, jika kau memiliki permintaan apapun. Saya memohon agar Yang Mulia merestui pernikahan saya. Dia meminta kakaknya untuk menjodohkannya denganku. Dia ingin menikah denganku. Lan Er benar-benar berani, bahkan sampai melamar untuk dirinya sendiri di depan umum. Tapi dia dan pangeran ketiga ini memang sudah seharusnya bersatu dalam pernikahan. Apa kamu meminta aku menjodohkanmu dengan Jingxi? Tentu saja tidak. Hamba ingin memohon Yang Mulia memberikan restu pernikahan untuk kakak hamba Shenqi dan putri sulung kediaman Perdana Menteri Qin Ziyan. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Kesempatan ini sangat jarang terjadi. Apa kamu yakin ingin memohon restu pernikahan untuk kakakmu? Kakak dan sepupuku sudah berjuang keras hingga bisa sampai di titik ini. Tentu saja aku harus segera membantu mereka meresmikannya. Jika begitu, aku akan mengingatnya. Besok aku akan memohon titah pada Ayahanda Kaisar untuk meresmikan pernikahan kakakmu. Cepat ucapkan terima kasih pada Yang Mulia Putra Mahkota. Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota atas restunya, kakak Jingxi. Jangan salahkan aku ya. Mau bagaimana lagi? Adik kecilku sangat menyayangi kakaknya ini. Apa aku tidak salah lihat? Kenapa tatapan pria ini seperti orang yang sangat ingin segera menikah? Shenqi, terimalah titah ini. Hamba Shenqi menerima titah Anda. Atas nama surga, inilah titah kaisar, bahwa Marquis Yongyi Shenqi, setia dan berbakti kepada negara, memiliki hati yang teguh dan tulus, serta jasanya sangat besar bagi keluarga. Nyonya Qin Ziyan, memiliki kebajikan dan paras yang rupawan, sopan, tenang, dan anggun, serta memahami aturan dengan baik. Maka di hari yang baik ini, untuk mempererat hubungan selamanya, nikahan ditetapkan pada bulan 3 awal musim semi tahun depan. Hamba menerima titah dan berterima kasih. Yang Mulia, bagaimana keputusan Kaisar terhadap Shen Lianyi mengenai hukumannya? Ayahanda Kaisar masih memikirkan kasih sayang keluarga, dan tetap bermurah hati kepada kakak kedua. Dia hanya mengurung kakak kedua dan Shen Lianyi di istana Weiyang selama setengah bulan. Meskipun Shen Lianyi adalah adik perempuanku, tapi sejak Qinglan datang, dia tampak seperti orang yang berbeda, dan selalu mencari masalah. Aku takut dia akan mencelakai adik bungsuku. Aku juga mencemaskan hal itu. Di mana Qinglan sekarang?
Aku akan pergi menemuinya dulu. Qinglan ada di halaman. Silakan, Yang Mulia. Bukankah kamu sudah bilang, bisa membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan? Lalu kenapa sekarang aku malah dikurung di dalam istana ini? Yang mulia, ini bukan salahku. Mana aku tahu kalau Shen Qinglan itu bisa menetralkan racun-racun pemutus usus. Jika kamu tidak tahu apa-apa, lalu apa gunanya aku memeliharamu? Mohon redam amarah Anda yang mulia. Meskipun aku tidak bisa melawan Shen Qinglan, tapi guruku pasti bisa melakukannya. Besok aku akan menyelinap keluar untuk meminta bantuan guruku. Dia punya banyak cara, pasti bisa membuat yang mulia mendapatkan apa yang diinginkan. Apa aku masih bisa mempercayaimu? Yang mulia, tolong percayalah padaku sekali lagi. Kalau begitu, segera siapkan semuanya. Baik. Ah. Di sini sangat membosankan, ponsel pun tidak ada, buku cerita pun tidak bisa dibaca. Sama sekali tidak sebanding dengan alam sejati Taishu milikku. Alam sejati Taishu itu tempat apa? Kenapa kamu ke sini? Yang mulia menjodohkan kakakmu, aku ke sini untuk menyampaikan titah. Benarkah? Wah, bagus sekali. Dulu kamu hampir bertunangan dengan Qin Zian, apakah kamu tidak merasa sangat menyesal? Tidak menyesal, Nona Qin sangat baik, dan saudara Shen juga sangat hebat. Aku ikut senang mereka bisa berakhir bahagia. Sepertinya aku benar-benar telah mengubah jalan cerita aslinya. Jadi apakah Gu Jingxi tidak menyukai sepupunya lagi? Kenapa dia menghubung-hubungkanku lagi dengan Qin Zian? Aku tidak menyukai Qin Zian, aku menyukaimu. Apa katamu? Apakah barusan dia sedang menyatakan cinta padaku? Iya. Waktu itu aku terkena racun rumput patah hati. Seharusnya itu menjadi ajalku. Kenapa kamu menguras tenaga batinmu untuk menyelamatkanku? Apalagi alasannya, tentu saja karena cinta. Jika bukan karena aku terpikat oleh ketampananmu, dan tidak rela melihatmu tiada, mana mungkin leluhur ini melakukan semua ini? Lain kali jangan lakukan itu lagi. Itu terlalu berbahaya. Dia menyentuhku. Aku ingin sekali menciumnya, ingin sekali memeluknya erat. Yang pertama boleh saja, tapi yang terakhir belum boleh. Ah? Dia bilang aku boleh menciumnya? Apakah dia bisa mendengar suara hatiku? Benar, dan bukan cuma aku. Saudara Shen dan ibumu juga bisa mendengarnya. Ah. Kamu, ibuku, dan juga kakak laki-lakiku, semuanya bisa mendengar suara hatiku? Kalau tidak, menurutmu kenapa setiap kali bisa begitu kebetulan? Kami semua bisa mengerti apa yang ada di pikiranmu? Kalau begitu, pikiran-pikiran kecilku yang sebelumnya. Semuanya sudah aku dengar. Teman-teman, siapa yang mengerti perasaanku? Duniaku serasa runtuh. Tidak apa-apa. Aku pun memiliki perasaan yang sama terhadapmu. Aku sangat malu. Jika saja ini bukan siang hari, leluhur pasti sudah menerjangnya. Kalau begitu, aku akan datang lagi nanti malam. Anggap saja kamu tidak mendengar apa-apa. Tidak bisa, ya? Guru, tolong saya. Bukankah aku sudah mengajarkan teknik kepadamu? Kenapa masih terlihat begitu menyedihkan? Shen Qinglan itu, entah makhluk terkutuk macam apa dia, aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Karena itulah, muridmu ini datang, ingin meminta guru untuk turun gunung, ikut bersamaku ke istana, membantu muridmu ini menghadapi makhluk terkutuk itu. Masuk ke istana? Kudengar kaisar di dunia manusia, memiliki aura naga yang melindungi tubuhnya, iblis biasa tidak akan bisa mendekatinya. Sekarang Shen Lianyi ini sudah menjadi istri pangeran kedua, dan aku baru saja menemukan kuali pengumpul roh. Kuali ini bisa diletakkan di kamar kaisar. Setelah aku menghisap habis keberuntungan kaisar, aku akan bisa menjadi dewa. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke istana. Terima kasih, Guru. Hari ini adalah kencan pertama kita berdua. Kamu ingin pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Pergi kemana ya? Biar kupikirkan dulu. Yang Mulia, sesuatu terjadi pada Yang Mulia. Aku akan pergi bersamamu. Baik. Aneh. Kenapa denyut nadinya tidak terasa? Ayahanda Kaisar tiba-tiba jatuh sakit? Ini pasti ada hubungannya dengan kakak kedua dan mereka tidak bisa lepas tangan. Hanya saja aku tidak tahu, rencana licik apa yang mereka gunakan. Sepertinya masalahnya ada pada kuali ini. Maksudmu?
Kuali ini bernama kuali pengumpul roh. Ini adalah benda pusaka iblis kuno. Benda ini perlahan-lahan akan menghisap habis energi naga dari tubuh yang mulia, sampai kesadarannya direbut dan menjadi boneka. Pantas saja tadi saat aku memeriksa denyut nadi yang mulia, denyutnya tidak terasa. Lalu apa ada cara untuk menyelamatkan Ayahanda Kaisar? Itu mudah saja, hancurkan saja kualinya. Kamu mundur. Ada apa, Guru? Ternyata ada orang yang menghancurkan kuali pengumpul roh. Pasti si Shen Qinglan itu. Selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki ilmu sihir sehebat ini. Cepat tangkap dia. Dia sudah menghancurkan kualiku. Aku tidak akan melepaskannya. Shen Qinglan, kenapa kamu keluar dari istana? Kamu yang menghancurkan kuali pengumpul roh, kan? Kalau iya memangnya kenapa? Itu adalah pusaka milikku yang aku dapatkan dengan susah payah setelah melewati berbagai rintangan, tapi kamu menghancurkannya begitu saja. Terus kenapa? Kuali itu hancur hanya dengan satu sentuhan kecil dariku, bukan begitu? Kamu, monster macam apa kamu ini? Kamu pandai sekali memutarbalikkan fakta. Murid, kalau kamu bilang dari awal ada wadah energi sehebat ini, untuk apa aku repot-repot menyerap energi naga kaisar? Kita lihat apakah kamu masih bisa bernyawa untuk mengambilnya. Biar aku sendiri yang akan menghadapimu. Biarpun kekuatan sihirmu tinggi, kamu tetap tidak bisa lolos dari kekuatan segel simpai emas. Qinglan, Kamu minggir. Sudah tidak punya cara lagi kan? Hanya tinggal menunggu sampai aku mengambil energi spiritualmu. Baiklah, kalau begitu cobalah. Guru, apakah ini akan berhasil? Kemampuan Shen Qinglan ini sangat hebat. Tidakkah kamu lihat dia tidak berkutik sama sekali? Guru, cepat habisi dia. Jangan terburu-buru. Biarkan aku menyerap habis energi spiritualnya. Qinglan, Tidak apa-apa. Teknik yang sungguh luar biasa. Aku merasa seluruh kulitku seakan mau meledak. Shen Qinglan, selamat tinggal selamanya. Kamu ternyata bisa menembus simpai emas milikku. Ini? Apa sesulit itu? Apa yang harus kita lakukan, Guru? Siluman anjing hitam, kamu telah berbuat banyak kejahatan, berniat jahat untuk mencelakai yang mulia. Leluhur ini akan menghukummu hari ini. Sebenarnya siapa kamu? Dengarkan baik-baik. Aku adalah alam sejati Taishu, dari leluhur Xuanshu. Ampuni nyawa. Aduh. Yang mulia, ampuni nyawa. Qinglan, tidak, leluhur, kumohon lepaskan aku. Shen Lianyi, kamu mempelajari ilmu hitam secara sembunyi-sembunyi, sudah melakukan banyak hal buruk, ingin mencelakai kaisar. Aku tidak akan menghabisimu, dan kesalahanmu akan diadili oleh Yang Mulia. Shen Qinglan, kamu telah menyelamatkan nyawaku? Mungkinkah kamu adalah Dewi yang dikirim langit untuk daning milikku? Saya tidak berani, Baginda, menyebut saya Dewi di hadapan Yang Mulia. Ini semua berkat jasa Baginda demi negara dan rakyat. Karena itu, kekuatan jahat tidak bisa merusak keberuntungan negara kita. Pangeran kedua, sudah aku. Cabut gelarnya, dan diasingkan ke perbatasan. Shen Lianyi juga sudah aku. Masukkan ke dalam penjara, dan akan segera dihukum. Hanya saja aku. Belum terpikir, hadiah apa yang harus kuberikan padamu? Aku sudah memikirkannya. Kalau begitu, aku akan memberikan pangeran ketiga kesayanganku. Kepadamu sebagai suami, bagaimana menurutmu? Kamu tidak mau menikah denganku? Segala tindakan saya adalah murni dari hati saya, sehingga tidak memerlukan imbalan. Namun jika Yang Mulia tetap ingin memberikan anugerah, saya ingin memohon sesuatu. Demi seluruh wanita di dunia ini. Oh, kamu. Silakan katakan saja. Saya memohon agar Baginda mengeluarkan perintah baru. Izinkan para wanita masuk sekolah untuk belajar, dan memiliki kesempatan yang sama dengan pria, untuk mengabdi menjadi pejabat pemerintahan. Mengenai ini, Ayahanda Kaisar, keinginan Qinglan adalah keinginan saya juga. Sejak zaman dahulu, banyak wanita yang menderita karena ketidakadilan, dan lebih banyak lagi wanita yang tidak bisa mengembangkan bakat mereka. Ayahanda Kaisar, Anda sangat menyayangi rakyat,
Tolong lihatlah nasib para wanita yang hidup dalam penderitaan ini. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua benar-benar telah meyakinkanku. Sepertinya Daning yang sangat kolot ini memang harus melakukan perubahan. Yang Ayahanda mulia sangat Kaisar sangat bijaksana. bijaksana. Adik, kudengar kamu menaklukkan siluman anjing hitam itu hanya dengan 1 jurus. Aduh, hebat sekali. Tidak salah lagi kamu adalah adik milik Shen Chiku. Lan Er, syukurlah kamu kembali dengan selamat. Ini, berdirilah. Ibu, Shen Lianyi sudah mendapatkan hukumannya. Semuanya sudah berakhir. Saya rasa tidak perlu lagi merahasiakan ini dari Anda. Sebenarnya saya bukan Shen Qinglan. Saya sebenarnya adalah leluhur metafisika dari alam sejati Taiku. Karena melewati kesengsaraan petir, saya merasuki tubuh Shen Qinglan. Saya tidak tega melihat Fu Caiping dan Shen Lianyi menindas Anda seperti itu, karena itulah saya berpura-pura menjadi putri Anda, dan berada di sisi Anda selama ini. Anda boleh memukul atau memarahi saya sesuka hati. Lan Er, cepatlah bangun. Lan Er, bagaimana mungkin ibu tidak mengenali putrinya sendiri? Sejak awal, aku sudah tahu bahwa kamu berbeda dari Lan Er yang aku bayangkan. Tetapi, setelah melihatmu tidak memiliki niat buruk, aku pun merelakannya. Benar. Aku tidak peduli apakah kamu adikku atau bukan. Jika bukan karenamu, di hari saat aku pulang ke rumah dulu, kakiku pasti sudah cacat. Lan Er, kamulah yang menyelamatkan keluarga kita? Suara hatimulah yang menyelamatkan semua orang. Jadi, kamulah putri ibu. Ibu, Bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Pertama kali, kamu memohon pernikahan untuk kakakmu. Kedua kalinya, kamu memohon anugerah bagi para wanita di dunia. Dalam pandanganku, di dalam rencanamu, tidak pernah ada aku. bukan begitu. Suara hatiku telah mengungkapkan perasaanku padamu lebih dulu. Gu Jingxi, aku sangat mencintaimu. Hanya saja, bagiku, cinta bukanlah segalanya. Aku adalah leluhur Suanshu, telah hidup selama ribuan tahun, sudah terbiasa melihat suka duka pertemuan dan perpisahan di dunia ini. Kakakku dan Kak Zian, tidak mudah bagi mereka untuk sampai di titik ini. Jika aku tidak angkat bicara, mereka berdua pasti tidak akan berakhir bersama. Lagi pula, selama hati kita berdua saling terhubung, kurasa tidak perlu ada akhir yang pasti. Justru para wanita itu, kekurangan seseorang sepertiku, yang berdiri di hadapan Yang Mulia, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Aku tahu semuanya. Kamu tidak akan mau terkurung di sisiku, menjadi seorang selir kaisar yang hidup dalam kemewahan. Kamu layak memiliki dunia yang lebih luas, kecantikan dan asal-usul keluarga, adalah hal yang paling tidak berharga darimu. Aku menyukaimu, justru karena kebencianmu pada kejahatan, dan keberanianmu saat melindungi keluarga. Gu Jingxi, maukah kamu ikut denganku ke alam sejati Taishu? Di sana sangat indah, dan ada dua bocah roh kecil yang lincah. Baik,